Tapi nggak ngelaluin jalur imigrasi yang orang-orang pada umumnya tuh. Ngelalui. Cuman kayak sekedar formalitas, nggak kayak diperiksain, nggak apa. Oh iya. Iya. Ini di Soekarno-Hatta nih? Iya, di Soekarno. Dari awal dijanjikan kerja bukan seperti ini katanya kan. Ini sama aja nipu orang lain dong katanya. Iya. Nah, si Cina ini nggak mau tahu kan. Ya kamu mau kerja atau kamu gitu dong pilihannya. Setelah dia jual semua gimana? Dia masih ngechat? Masih ngechat. Sayang, gimana aku mau jual ginjal tidak laku katanya. Nggak ada yang mau di negaraku katanya. Dia mau jual ginjal buat si cewek itu. Cuman di perusahaan saya nggak ada itu istilah dipulangin. Karena leader saya pun bilang, Tuhanmu aja nggak bisa jemput di sini. Brother, siapa namanya? Ya, Hadi Handoyo. Hadi Handoyo. Ya. Lo asli mana? Asli Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, Iya. memang asli orang Jakarta? Iya, asli orang Jakarta. Betawi? Enggak. Apa ada? Jawa. Oh, dari Jawa, Iya. tapi lahir besar Lahir sini besar. ya? Tapi kayak Chinese lu ya? Gue kira orang Dari Chinese. almarhum. Oh, almarhum memang ada turunan? Iya, ada. Oh, gitu. Lu tinggal di mana? Di Jakarta? Di Jakarta, di Tanjung Priuk. Ush, daerah keras tuh. Tanjung Priuk mana? Di Dewa Kembar, perumahan Dewa Kembar. Oh, perumahan Dewa Kembar. Bukan yang itu tuh, Mambo. Gue kan sering Iya. dengar tuh, Gang Mambo, Gang apa yang Rumah sering. Pitung. Oh, itu beda ya? Iya, dekat. Oh, itu dekat. Dekat dari Rumah Pitung dekat. Yang sering tawuran kan? Iya. Lu pernah nih ngikut tuh? Enggak. Masa sih? Gak yakin gua Priuk, boy. Masa iya orang Priuk gak... Kita di rumah aja. Jadi sekarang apa kegiatan? Belum ada sih, baru selesai gitu. Oh iya, ini berarti ini ceritanya baru banget. Baru banget. Kira-kira berapa ini? Baru berapa lama lo bebas dari itu? Kita tiba baru sebulan yang lalu. Setengah bulan malah. Serius? Iya. Ini berarti lagi masa lu bersyukur banget nih. Iya, masih kayak mimpi gitu. Bisa selamat dari itu. Iya, masih bisa lihat negara sendiri lah. Bisa lihat negara sendiri. Iya. Iya. Gue tuh sebenarnya udah berapa kali kan ngebahas tentang Kamboja sebenarnya. Yang gue bahas tuh Kamboja sebenarnya. Kenapa Kamboja? Karena kan yang memang orang-orang apa ya? Yang memang orang-orang spotlight selalu tentang negara yang beberapa ini kan ada Kamboja, Myanmar, Thailand gitu kan, pasti tuh nama-nama yang selalu dikaitkan kan. Yang paling sering tuh Kamboja karena judol kan. Nah, elunya sendiri tuh di Kamboja atau di mana? Di Myanmar. Oh, lu Myanmar. Iya, Myanmar. Myanmar Kamboja tuh deket nggak sih? Lumayan, tapi bisa jalur darat. Bisa jalur darat. Iya. Dan elunya sendiri di daerah Myanmar ya, karena gini, gue pernah bahas tuh nama daerah namanya Swekoko. Iya. Swekoko itu kayak, maaf ya, ini bukan nyamain ya teman-teman ya. Jadi kayak di Jakarta tuh ada PIK, daerah khusus gitu. Orang-orang kaya di sana yang kebanyakan tuh masyarakat Tionghoa gitu yang tinggal, yang teman-teman kita yang Chinese gitu. Tapi kalau PIK kan emang daerah maju yang dikhususkan untuk menengah ke atas. Nah, kalau Swekoko itu yang gue baca, dia itu daerah khusus tapi untuk hal-hal yang berbau-bau perjudian, ilegal, dan bahkan itu mereka tuh di kayak negara di dalam negara gitu. Nah, kalau lu sendiri tuh di Myanmar di mana? Di Kyokat. Itu beda dari Swekoko itu? Ini bisa dibilang kayak dia konflik gitu. Masih konflik. Oh, daerah konflik? Iya, di dalam negaranya sendiri. Tapi dia bagian dari Myanmar? Bagian dari Myanmar. Dia asli orang Myanmar juga, bahasa Myanmar. Dia pakai bahasa Burma. Bahasa Burma, oke. Jadi kita itu komunikasi paling kalau minta tolong lewat translate sih. Translate pakai apa? Dari handphone si Myanmar itu. Oh, oke. Ini mungkin kita langsung mulai obrolannya aja lah ya. Ini kan lo ini adalah salah satu korban TPPO. Iya, benar. Perdagangan orang, perdagangan manusia. Dan lu itu berangkat dari Jakarta ya? Dari Jakarta. Ke Myanmar, boleh? Lu ceritain dong gimana awalnya, lu kenapa bisa kejebak di dalam? Ya, awalnya itu saya nyari lowongan biasa. Anak muda kan pengen ke luar negeri lah. Oke, umur berapa sih? Umur 25 saya. 25, oke, terus? Jadi, saya nyari lowongan di Facebook, kayak kita nyarinya di restoran. Nah, dia nawarin jadi asisten koki. Oke. Nah, abis itu udah video call, terus disuruh tes ketik juga kan, katanya juga ada lowongan buat admin. Admin dari restoran.
Habis dari tes ketik, saya lolos, terus interview pakai bahasa Inggris. Habis itu langsung diterbangin lah. Interviewnya sama orang Indonesia? Orang Indonesia. Yang ngerekrut orang Indonesia, Ya, Indonesia. base-nya Jakarta? Kita itu nggak tahu dia di mana. Tapi wajah dia ada? Wajahnya dia nggak ada, cuman dimatiin kameranya, cuman ngeliat muka kita aja. Oke. Iklannya itu di Facebook. Masih ada nggak sih? Masih banyak sekarang. Enggak, yang lo ikut itu masih ada? Udah nggak ada sekarang, akunnya udah ditutup sama dia. Oh, oke. Terus. Jadi awalnya itu kita kayak diiming-iming lah, gaji besar, terus kayak tunjangan, Oh iya. ya segala macam, jadi kayak transport semua ditanggung. Gaji berapa? Gajinya itu sampai 9 sampai 12. 9 sampai 12 Ya, juta. belum bonus itu ya. Belum bonus. Jadi Untuk ya asisten ya, koki, sorry. Asisten koki. Asisten koki, oke. Terus? Jadi ya saya tergiur kan. Hah. Habis itu udah izin sama orang rumah untuk keluar negeri, diizinin lah. Dia bilangnya nggak di Myanmar, dia bilangnya di Thailand. Dia bilangnya di Thailand. Ya. Dia bilangnya di Mysot restorannya. Dari situ kan saya bilang kalau dari Thailand masih aman lah. Soalnya dari Bangkok itu belum ada yang mencurigakan. Oke, tapi sebenarnya udah aware masalah itu ya? Ya. Masalah orang ke luar negeri tapi masih kawasan Asia Tenggara tuh masih Ya, kayak masih serem gitu masih kan? serem. Oke. Setelah itu kita disambut lah di bandara itu kan sama VIP lainnya. Sebentar. Ini dari Jakarta ke mana dulu? Ke Bangkok. Oh enggak. Maksudnya ketemunya di mana? Titik kumpulnya? Dari rumah? Dari rumah itu di Bandara Soekarno-Hatta kayak dijemput kita sama VIP line yang 666. VIP Line itu apa? Sorry. Nggak tahu, pokoknya dia bawa kertas VIP line, kita ngikutin dia. Namanya VIP Line? Iya, VIP line. Jadi kita nggak penerbangan biasa, jadi lewat VIP line. Oke, berarti mereka tuh kayak ngebayar khusus gitu? Ya, kita diinapin di hotel di Jakarta 3 hari. Oke, berarti dari rumah di karantina dulu lah ceritanya? Iya, soalnya ngumpulin kan. Dikumpulin? Iya. Di hotel mana? Di hotel Tangerang itu. Saya lupa namanya itu. Itu deket Dekat bandara. bandara? Iya. Oke, nginep di situ 3 hari? 3 hari. Semua ditanggung sama dia. Makan enak, semua enak? Ya, enggak. Makan cuman kayak dikasih duit, satu orangnya itu 100.000 lah Per hari? per hari. Hotelnya termasuk mewah kalau dari kelihatannya? Bintang 5 kah? Bintang Kayak biasa sih. biasa aja, oke. Cuman dari situ 3 hari diundur-undur, feeling saya udah nggak enak, saya pengen balik lagi pulang. Oh, udah ngerasa Ya, tuh. teman saya juga banyak yang udah keluarga ke situ kan, dijemput, cuman teman saya ya udah kita sama-sama gitu kan. Akhirnya kita mutusin untuk berangkat. Berangkat di hari ke? Di hari pas tanggal 12 Agustus. Berarti hari ketiga, hari keempat? Iya, hari keempat. Hari keempat, oke. Hari keempat tuh kita dijemput lah, Ah, jam 3:30 pagi tuh. subuh. Ya, katanya VIP lainnya udah siap katanya. Kalian ke bandara lah semuanya. Ntar di situ ada yang nyamperin kalian orang gitu. Ya udah kita dari situ, ya udah percaya dong. Namanya dia langsung nelpon kan. Biar nggak lama, langsung aja kalian kumpul di titik ini. Ya pokoknya udah diatur lah sama dia di sana. Masih ingat nggak bandara terminal berapa? 3? Kurang tahu, pokoknya. Pokoknya dijemput, pokoknya udah dijemput, gitu? Ya. Pesawatnya bahkan nggak tahu tuh pesawat Lion Lion Ya. ke Bangkok. Bangkok, oke. Dari situ ya saya udah kok maksudnya tiketnya itu kayak beda gitu, bukan penumpang kayak biasa. Maksudnya bedanya gimana? Ya kan misalkan kayak kita kalau penumpang biasa kan kayak ngantri, kalau kita nggak jalur belakang imigrasi lah. Loh, kok bisa jalur belakang imigrasi? Ya imigrasi cuman ngeliat paspor dong, udah nggak ngeliat siapa namanya gitu. Jadi ya VIP line itu emang kayak ada sesuatu lah, kita nggak tahu. Oke, bapak-bapak imigrasi. Oke, berarti tapi nggak ngelaluin jalur imigrasi yang orang-orang pada umumnya tuh. Ngelalui, cuman kayak sekedar formalitas, nggak kayak diperiksain nggak apa. Oh iya. Iya, Ini di Soekarno-Hatta nih. iya di Soekarno. Oke, terus yang bikin gue penasaran tuh, lu sebelumnya udah ada paspor? Udah bikin sendiri saya. Bikin sendiri ya? Ya. Berarti dokumen-dokumen tuh nggak ada yang diurusin Nggak sama ada, mereka ya? nggak ada. Oke, akhirnya sampailah di bandara itu. Kalian berapa orang? Kami berangkat 12 orang. 12 orang tuh. Iya. Cewek cowok apa cowok semua? Semua campur. Cewek cowok ada di Iya. situ dan saling kenal tuh. Mereka ada yang saling kenal, ada yang enggak gitu. Ada yang enggak? Iya. Lu ada yang saling kenal nggak? Nggak ada? Nggak ada. Lu sendiri? Sendiri. Masuk tuh ke bandara. Akhirnya lewat imigrasi dan naik ke pesawat. Iya.
Dari grup kan kita kontak-kontakan tuh, pada di mana ini, udah di sini, udah lolos imigrasi, udah di pesawat lah. Sama kita pas kenal itu udah pas di pesawatnya. Oke. Oh ini namanya ini, udah saling kenalan tuh. Iya. Terus bener nggak, yakin kan nih tujuannya kita kerja kayak gini gitu. Tapi lihat nggak, tiketnya dikasih kalian nggak? Tiketnya dikasih. Di situ ada tulisan Bangkok. Ada. Dan memang turunnya di Bangkok. Turunnya di Bangkok, bener. Oke, sampai tuh di Bangkok. Ya, di Bangkok, kita turun di Bangkok, kita ditahan sama imigrasi Bangkok dong. Karena? Ya kita kayak visa belum jadi, belum jadi kan? Mungkin karena lu berangkat ke sana, ditanyain lu pengen buat kerja ke sana, pasti ada yang jawab buat kerja dong. Makanya ditahan kan? Iya, benar. Harusnya kalau misalkan buat kerja, mana visa kerjanya kan gitu ya. Sementara kalau misalkan lu masuk pengen liburan doang, kayaknya nggak harus pakai visa dan nggak mungkin ditahan dong. Nggak mungkin ditahan kalau. Berarti kalian sempat ditanyain sama imigrasi sana ya? Iya. Tujuan kesini apa? Iya, soalnya kan kita emang untuk niat kerja kan. Oh iya benar. Nah, kita nggak tahu kalau visanya itu wisata. Iya. Udah sampai imigrasi Bangkok, ditelepon lagi tuh kita, diumumin di grup. Kalian jangan khawatir katanya. Nanti ada orang ke situ ngurus imigrasi kalian sama visa kalian katanya. Oke. Habis itu ditemuin lah sama perempuan. Dia kayaknya orang asli Thailand atau apa nggak tahu. Cuman dia bisa bahasa Thailand. Setelah ditemuin, ngobrol sama imigrasi, ada setengah jam. Udah kita dilolosin gitu aja. Di imigrasi Thailand? Iya. Lolos. Setelah lolos, suruh ngumpul lagi di depan bandara tuh. Udah nanti satu orang naik mobil katanya. Pokoknya satu mobil itu isinya 2 orang. Nggak boleh lebih katanya. Mobilnya banyak, jangan khawatir katanya. Ya udah kita ikut aja kan. Soalnya bagiannya beda-beda katanya. Lu sama yang siapa? Saya sama Julius. Orang Bekasi dia. Orang Bekasi. Kenal di situ. Kenal di bandara. Di bandara. Oke, naik tuh. Nah, abis itu ya udah kita ngobrol-ngobrol gimana gini. Pas perjalanan itu dilihat maps itu tujuan itu 8 jam. Jalur darat. Jalur darat, tapi dalam bahasa Thailand tuh ya? Iya. Saya kan baca map ke Bangkok, dari Bangkok ke Mae Sot 8 jam. Udah mencurigakan nih. Udah mencurigakan. Dan semuanya beriringan bareng atau pisah-pisah? Pisah, nggak tahu mobil satu di mana, mobil 2 di mana, kita nggak tahu. Berarti ditugasinnya beda-beda tuh? Enggak, kita nanti ujung-ujungnya ketemu. Oh, ujungnya ketemu. Oke, di dalam perjalanan gimana? Perjalanan pertama kita ya di pom bensin tuh berhenti dulu. Kita dikasih rokok banyak, suruh isep ngerokok kan. Suruh ngerokok, udah kamu puas-puasin dulu ngerokok katanya. Nanti di perusahaan nggak bisa ngerokok katanya. Kata supirnya? Ya. Dia pakai bahasa ini ya, pakai handphone. Pakai handphone, oke. Translate tuh ya. Saya tanya lagi, kenapa di perusahaan kita nggak boleh merokok? Ya udah prosedur lah kata perusahaan. Oke lah, ya udah kita ngerokok, terus rokok ada yang saya umpetin kan, buat nanti di perusahaan takutnya kita nggak bisa beli rokok, saya umpetin di dalam koper. Habis itu udah masuk lagi, jalan lagi kita. Setelah udah 8 jam, udah sampai Mae Sot, kita berhenti di hotel. Di hotel udah ketemu semua titik kumpul. Kita perjalanan lagi dari hotel itu, perjalanan 1 jam ke sungai. Sungai? Iya. Maksudnya naik mobil ke daerah sungai gitu? Iya, soalnya kalau misalkan dari perbatasan Thailand ke Myanmar itu kan harusnya lewat jembatan persahabatan. Tapi kita lewat jalur belakang. Oh. Lewat hutannya. Lewat hutannya langsung. Dan nggak ada orang? Sepi? Nggak ada. Jalurnya aspal atau? Nggak, kayak tanah-tanah merah gitu, kayak desa. Oke. Nah, di sana itu emang kayak ada tembok tinggi, harus ngelewatin sungai itu. Di sungai itu kita cuman kayak perahu kayu biasa. Iya. Jadi satu perahu itu untuk satu orang, ganti-gantian kita diseberangin kan. Dari nyebrang sungai, semua koper, handphone, komunikasi, semua ditahan. Dari seberang sungai itu udah ada satu orang yang ngambil gitu? Rame, udah ada tentara juga. Tentara Myanmar, tentara Thailand? Pemberontak, DKBA namanya. Oh, pemberontak? Iya. Bukan tentara negara ya berarti? Bukan. Jadi tentara itu dia nggak setuju dengan yang di pemerintahan Myanmar. Jadi dia ngebangun negaranya sendiri. Di tempat kalian itu? Iya. Terus di situ kalian udah disambut tuh? Udah disambut. Udah, kata tentara itu nggak usah takut katanya, kita lindungin kalian katanya. Kalian cuman ke perusahaan. Tapi pas udah di mobil itu, ya tangan kita kayak udah diborgol. Di dalam mobil itu udah diborgol.
Pas tadi barang-barang kalian diturunin tuh? Enggak, udah dibawa mobil yang pertama itu. Jadi dipisahin barang-barang kita. Kaliannya di borgol langsung? Ya. Habis itu udah di dalam mobil, ya udah kita mau nggak mau kan kita udah pasrah aja, udah ngikut aja kan. Nah senjatanya juga udah lengkap lah gitu, kayak tentara biasa. Terus kita udah jalan, udah menuju ke ke perusahaan. Kok jalannya makin kecil, makin desa gitu makin ya? Desa. Terus lama-lama penduduk udah nggak ada tuh. Oke. Penduduk udah nggak ada, kayak warga-warga biasa udah nggak ada. Jadi yang lewat-lewat hanya tentara-tentara itu aja. Ada, tapi tentara itu banyak di situ? Banyak, emang udah kayak markas ya di situ. Oke. Jadi udah sampai sana, kita ke gerbang besar tuh. Nah itu perusahaannya. Ke Taman Taicang. Namanya Taman Taicang? Iya. Lu bisa tahu itu dari? Kita nanya-nanya dari warga situ. Oh, soalnya ada warga juga? Ada warga Myanmar kerja di situ. Oke. Nah terus sampai tuh, namanya apa tadi? Taman Taicang? Taman Taicang. Taman Taicang. Taman. Oh, taman? Iya. Ayo dalam bahasa mereka? Ya, soalnya wilayahnya gede. Oke. Wilayahnya itu dia persegi bentuknya, kotak. Cuman di situ lengkap. Kayak ada barnya, tempat minum, restoran. Jadi kayak bangun kota sendiri dia. Oke. Dari situ udahlah kita dikumpulin di pos security. Semua diperiksain. Kayak korek diambil, pokoknya benda-benda lah. Jadi kita udah dikasih baju aja di situ. Paspor udah ditahan kan. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Pas udah naik ke perusahaannya, langsung dikasih kertas, suruh tanda tangan kontrak. Baca nggak tapi isinya apa? Baca. Dalam bahasa Inggris? Bahasa Inggris, terus atasnya itu bahasa Cina. Oke, bukan bahasa Myanmar, bukan bahasa Thailand? Bukan. Mandarin atau Mandarin ya? Iya, tulisan Cina. Oke. Inti dari kontraknya lo paham? Paham. Apa tuh? Kontrak itu dia kayak semacam nyari customer. Oke. Jadi kayak dia ada platformnya lah ya. Oke, berarti itu kan tugasnya ya? Job desk-nya itu ya? Job desk-nya. Pasal-pasalnya itu apa di situ? Yang nggak boleh apa, nggak boleh apa? Pokoknya di situ nggak boleh kayak kita ngobrol sama warga asli Myanmar, terus ngobrol sama warga negara lain nggak boleh. Terus terutama kita kayak minjem ponsel, apalagi kayak buat laporan lah ke negara kita itu nggak boleh. Itu langsung ada tulisannya hukuman mati. Anjir. Kalau sampai ketahuan. Kalau laporan itu paling fatal. Okay. Laporan ke negara paling fatal. Oke. Jadi dari situ kita mau gimana? Cuman teman saya ini kan ada yang wanita kan. Nah dia nangis, dia berontak tuh, nggak mau tanda tangan. Ini namanya penipuan katanya. Dari awal dijanjikan kerja bukan seperti ini katanya kan. Ini sama aja nipu orang lain dong katanya. Iya. Nah si Cina ini nggak mau tahu kan. Ya kamu mau kerja atau kamu mau mati gitu dong pilihannya. Jadi kayak tanda tangan surat kematian sendiri ya? Iya benar. Terus kontraknya itu 1,5 tahun. Oh, bentar. Ini agak lucu nih. Kontraknya 1,5 tahun. Setelah 1,5 tahun, mereka akan lepasin kalian? Nggak akan pulang. Tetap enggak ya? Ya, soalnya di sana juga kayak ada orang lama, orang Indonesia. Yang nenangin kita lah. Udah berapa lama dia? Udah 3 tahun. Dan sekarang dia masih belum pulang. Dan nggak bisa pulang? Ya, karena dia kayak di perusahaan itu kayak ditahan gitu. Karena dia bisa kerja. Oke, nanti kita ceritain versi dia ya, kasihan juga ya. Oke, terus akhirnya tanda tangan tuh kalian semua, termasuk cewek yang berontak tadi. Iya, mau nggak mau kan kita tanda tangan kan. Nah, saya ngomong sama yang lain kan, udah kita tanda tangan dulu, ntar untuk rencana kedepannya kita pikirin bareng-bareng kan. Habis itu tanda tangan semua, kita dipecah lah jadi 2 tim. Oke. Jadi 2 tim, nah yang tim satu lagi saya nggak tahu dikemanain tuh, tiba-tiba ngilang kan, dari kantor udah nggak ada. Kita dibagiin tempat tidur, mes, sama dikasih peralatan untuk mandi. Habis itu diajak makan lah sama manajer itu, manajer Cina dia. Diajak makan terus dibilang udah kerja aja yang bener nanti kalian pulang. Cewek cowok? Cowok. Cowok, oke. Dia targetnya itu kalau boleh pulang $200.000. Dan di situ dia udah terang-terangan tuh nyuruh kalian untuk nyari customer. Iya. Pokoknya kata dia itu kalian gak usah ngikutin kontrak katanya. Kerja aja yang bener, kumpulin $200.000 kalian pulang katanya. Anjir. Satu orang $200.000. Lu mencapai target tuh? Udah mencapai target? Belum, masih jauh saya. Masih jauh. Ya. Oke, terus? Pas kita kerja tuh udah pokoknya udah nggak pikir kayak hidup gimana lah. Kita ngehubungin keluarga juga udah nggak bisa kan.
Tapi sempat hubungin keluarga? Udah sempat, pas baru sampai semua orang disuruh hubungin keluarga. Disuruh ngomong apa? Ngomong suruh udah baik-baik aja. Dia translator itu orang Malaysia, jadi kan dia ngerti juga kan ke Indonesia. Oke. Udah, kamu harus ngomong yang baik-baik di sini kata dia. Dia itu udah bawa setruman, bawa kayak pipa gede kan di belakang kita. Jadi kita kalau ngomong sedikit yang nggak benar tuh dia ngerti. Oke. Itu kan lu dijual ke perusahaan lain kan katanya kan. Tapi itu masih di kota yang sama. Masih di kota yang sama. Masih di kota sama. Jaraknya hanya 30 menit. Oh, berarti lumayan besar ya itu tempatnya? Lumayan besar. Lumayan besar ya. Tapi emang perusahaan itu banyak di sana. Banyak banget. Banyak banget di sana dan rata-rata orang Indonesia semua enggak yang Indonesia pokoknya semua negara ada sih, sampai Jepang pun ada yang kejebak di sana. Apa yang punyanya satu orang enggak kan? Kayaknya sih enggak. Enggak ya? Banyak. Mafianya banyak ya? Banyak. Lu ini dari tahun berapa sih di sana? Saya 8 bulan. Lu udah ngumpulin berapa dari lu bekerja selama 8 bulan itu? Udah ngumpulin ada 20.000. 20 juta? $20.000. $20.000. Itu sekitar 200 jutaan lebih ya, 300 juta ya? Dan maaf nih, itu dari hasil ya nipu scam. orang? Nipu orang? Ya, nipu. Boleh cerita nggak? Maksudnya prosesnya seperti apa sih? Lo pertama tuh diajarin gak sih? Diajarin pertama. Diajarinnya itu kayak kita udah ada skripnya. Kita dibagiin kertas tuh. Oke. Dalam bahasa? Inggris. Oke. Cuman dia nanti ditranslatein. Kan kita ada grup Telegram tuh. Ditranslatein ke Indonesia. Dikirim sama dia. Setelah kita baca 2 hari, udah langsung terjun. Terjun pakai? Pakai komputer. Oke. Kita mainnya Telegram, WhatsApp. Habis di sana kan ada 2 bagian. Bagian TikTok ada, bagian kita yang ngekill ada. Ngekill? Ngebunuh customer. Maksudnya? Jadi ya bener-bener customer itu sampai mati lah. Kita kill. Caranya? Ya kita kan seolah-olah jadi wanita gitu. Oke. Jadi wanita, kita ajak bisnis. Oke. Nah setelah hari ketiga kita percakapan 3 hari 4 hari. Dia udah jatuh cinta sama kita ajak lah main di platform kita. Kayak semacam investasi gitu. Oke. Nah dari situ saya minta bantuan. Namanya itu kalau di sana withdraw. Jadi setiap hari itu kita harus ada withdraw. Withdraw itu kita ngasih duit ke customer. $25. Customer? Yang lu jebak ini? Iya. Oke. Kita kan seolah-olah kan udah pacaran tuh. Iya. Kita kasih duit dulu dia di awal kan, biar dia percaya bahwa ini nggak penipuan. Dia pernah nelpon nggak sih? Apa Nggak. chattingan doang? Tapi video call nelpon ada. Video call sama muka siapa? Asli. Dia ada AI dari komputer. Tapi yang nelpon itu cewek asli. Dia model dari Rusia. Pakai bahasa Inggris. Ya. Dia yang suara dia yang dipakai. Muka AI. AI. Oke. Jadi AI-nya itu tergantung dari kita pakai model apa. Oke. Dia ngikut lah AI-nya. Jadi kalau kita video call, kita ke ruangan video call dong. Ya udah dari situ kita ajak main ke platform. Dia seneng dong kan. Tugasnya itu 40 pesanan. Maksudnya? Jadi ya kayak kita belanja online lah. Ngasih bintang 5, terus ngasih rating. Oh, kita nyuruh dia? Iya. Oke. Kita seolah-olah kita sibuk lah. Kita kan bilangnya kita sebagai desainer pakaian. Kerjaan kita banyak, kita nggak bisa ngambil pekerjaan sampingan itu. Jadi dia yang bantu. Oke. Karena si cowok itu udah jatuh cinta sama si model, ya udah akhirnya dia mau, ya udah apa pekerjaanmu? Akhirnya dia daftar kan. Dia daftar pakai ID dia sendiri biar dia dapat komisi. Setelah dia dapat komisi itu, dia bilang ini bisnis yang bagus kata dia. Karena dia tanpa modal pun dapat duit. Di awal itu ya? Iya, cuman tugasnya itu mudah kata dia. Cuman ngasih 5 bintang sama rating bagus, dia dapat duit tanpa kayak diminta-mintain lah dari awal. Habis itu kita kayak ngerayu dia lagi untuk dia ngebantu kedua kalinya. Pesanan 2526 dia harus deposit. Oh, di situ tuh Nah, baru disitulah kita bunuh. Bentar. Eksekusi lah istilahnya ya. Targetnya siapa sih? Target itu kayak Kazakhstan, Irak, Rusia, sampai Indo pun ada. Yang bisa bahasa Inggris tapi? Enggak, kita kan di sana ada sistemnya sendiri dia di komputernya. Jadi kita ngetik bahasa Indonesia aja udah otomatis ke bahasa Irak. Oh. Dia pun ngirim udah otomatis ke bahasa Indonesia. Nanti pas ngomong gimana? Bahasa Inggris. Kita seakan-akan kita nggak bisa menguasai bahasa dia. Kita komunikasi lewat handphone pakai translate. Oh, kita kasih tahu misalkan kayak lu nih aku nih
misalkan ya, aku nih cewek dari Rusia gitu ya, kamu di Kazakhstan, kita pacaran gitu ya. Oke. Cuman kalau untuk video call kita tatap muka aja, kalau ngobrol aku pakai bahasa Inggris katanya gitu. Sorry. Kalau video call tatap muka aja? Iya. Tapi kalau untuk berbicara aku pakai bahasa Inggris gitu. Oke. Nggak bisa ke bahasa Irak, nggak bisa kalau ngobrol. Jadi ya udah, customer itu paling video call itu dia buat meyakinkan bahwa benar-benar ada ceweknya. Iya, cewek asli lah. Ya, ngobrol nggak tuh? Ngobrol. Kadang juga ada yang nemuin bisa bahasa Inggris kan. Jadi ngobrol. Nyambung tuh. Dan dia nggak sadar kalau itu AI. Nggak sadar. Saking bagusnya kualitasnya. Saking bagus. Gila ya. Soalnya mau gerak gimana pun, AI-nya itu tetap mukanya si model. Gila. Oke. Dan nanti yang ngatur pembicaraan itu lu lagi nggak udah si model itu ya? Si model Rusia itu tadi? Tetap kita. Oh iya. Iya, dia tugasnya kan nelpon aja meyakinkan si customer bahwa dia cewek asli. Udah gitu doang tugasnya. Itu doang tugasnya dia. Untuk kita yang ngebunuh, kita yang ngerayu, kita sendiri kan. Ngebunuh nih gimana? Boleh jelasin nggak ngebunuh tuh? Ngebunuh itu kayak dia misalkan udah kena order yang 30, dia kan harus deposit dong. Sampai $3.000, $10.000. Apa pesannya semakin naik tuh semakin naik. Maksudnya gimana depositnya? Sih? Bentar. Ini bukan sih yang kayak gini nih. Misalkan kayak kamu mau ngehasilin misalnya lo deposit 1.000. Ya. Kamu mau hasilin jadi 1.500 harus deposit 2.000 gitu nggak sih? Bener. Apa tuh sistem, bukan Ponzi tuh, apa sih yang kayak bertingkat gitu kan? Pokoknya sistemnya dia komisi lah. Komisi, iya. Komisi. Mau cairin 1 juta, top up dulu, deposit dulu 2 juta gitu kan? Oke. Pokoknya dari situ semakin naik lah. Dan dia belum sadar tuh, belum di pertama, sadar. kedua, ketiga belum sadar. Yang paling parah dia udah kayak jual mobil, jual rumah, terus sampai yang terakhir itu dia kayak kabur dari perusahaan ya kan, bawa duit perusahaan tuh. Sebentar, berarti di yang pertama nih, dia deposit, dicairkan dulu dong? Iya, dicairkan dulu. Cairkan lagi kan? Sampai 2 kali aja itu. 2 kali aja itu? 3 kali udah kita kill. Oh itu maksud kill itu? Iya, soalnya di sini kan kita mainin psikolog. Oke. Jadi pas kedua itu kita kasih dia duit lebih banyak kan? Iya. Dia udah nerima uangnya. Psikologinya udah kayak psikologinya kayak apa? Wah ini bener nih, asli, menguntungkan nih. Nah, habis itu udah dia kena, dia malah yang ngajak lagi main. Udah bukan kita lagi yang ngajak. Ngajak siapa? Kita. Oh dia ngajak ke. Ayo bisnis ini lagi kata dia. Iya. Bisnis ini lagi, ini sangat menjanjikan kata dia. Iya. Butuh uang berapa untuk modal selanjutnya kata dia. Modal itu kan tergantung, saya bilang, tergantung pesanan keberuntungan. Di sana pesanan keberuntungan. Oke. Jadi kata dia, ya udah saya udah menyiapkan modal $10.000. Ya udah kita main. Pas dia pesanan terakhir itu sampai naik. Akhirnya dia kena pajak. Dia udah selesai 40 pesanan. 40 pesanan itu totalnya $15.000. Dia udah selesai dan 40 pesanan itu dia udah curiga. Kok nggak bisa dicairin? Bentar, 40 pesanan, berarti di pesanan ke 39 dia masih bisa withdraw? Enggak, cuman dia masih bisa ngelunasin depositnya. Ngelunasin depositnya? Iya. Dan dia masih percaya, padahal udah nggak bisa dicairin? Iya, masih percaya. Enggak, yang gue bingung tuh gini, brother. Iya. Kan itu udah 40 pesanan, artinya dia udah 40 kali deposit dong? Iya. Gimana bisa dia ngelewatin pesanan ke 3, 4, 5, 6, 7, sampai 39? Deposit terus. Deposit terus, padahal belum bisa dicairin? Belum bisa. Dan dia tahu itu belum bisa dicairin di situ? Iya, soalnya kita nyairinnya itu harus selesaiin 40 pesanan baru bisa dicairin. Oh gitu, ya. Di pesanan ketiga itu? Nggak bisa. Nggak bisa, bisanya ke 40 ya. Dan jumlahnya naik terus. Naik terus. Oke, akhirnya dia kena pajak tuh tadi. Kena pajak. Nah. Dia nanya, kenapa saya nggak bisa dicairin lagi kata dia. Ya kita harus ngerayu lagi kan. Kamu bayar aja pajaknya gitu. Kamu ke layanan customer service. Oke. Nah dari customer service itu dimintain pajak kan. Pajak itu udah nggak kira-kira lagi. Udah seharga 1 rumah, 2 rumah. Supaya bisa nyairin itu tadi? Iya. Nah jadi pajak pertama itu dia alasannya itu si customer service karena kita beda negara kan. Nah si platform ini dia sertifikatnya itu Amerika. Siapa? Sertifikat platform ini Amerika. Amerika. Itu real? Enggak, buatan.
Oh. Cuman kalau namanya kita jadi pelanggan itu kan ngelihat dengan foto aja udah percaya dong pasti. Percaya. Apa sih platformnya namanya? Namanya eBay sama Bonanza 2. eBay. eBay. Jadi seolah-olah eBay gitu. Iya. Bonanza satu lagi. Oke. Jadi kayak dia belanja online lah. Padahal nggak ada tuh produk. Nggak ada. Cuman foto-foto aja itu. Cuman dari komisi itu dia tergiur kan. Dia modal segini nggak kerja tapi dia dapat untungnya lebih besar kan. Oke. Apa nih? Bonanza apa? Bonanza sama eBay. eBay. Bonanza B ya? Iya. Bonanza dan eBay. eBay gimana sih sana? eBay. eBay. Tapi beda logo. Beda. eBay itu dia modelnya lain, Bonanza modelnya lain. Enggak, maksudnya eBay tadi kayak eBay yang resmi gitu apa enggak? Iya, sama. Jadi dia dual pikatnya lah. Gini nih. Ah, ini Bonanza ini. Ini eBay-nya bukan ini. Iya benar. eBay. Bonanza tadi coba, Bonanza. Tuh Bonanza. Iya. Ini dia. Bener, sama. Kayak nggak ada bedanya lah. Jadi kalau misalkan si customer itu searching googling ya sama aja, hasilnya juga sama. Ini yang versi resmi atau yang penipuannya? Ini resmi ya? Penipuan tuh cuma kalian yang punya linknya? Iya. Oke. Jadi pokoknya kalau belakang linknya ada kayak ada pagar, ada bintang tuh udah pasti penipuan. Oke. Nggak masuk akal lah gitu. Iya. Nah akhirnya tuh udah tuh, dia ketipu tuh. Ketipu. Oke. Kata dia harus berapa kali pajak harus saya bayar. Katanya. Nah, udah ngomong-ngomong tuh dia. Aku kan sebagai si cewek itu nggak tahu dong pajak itu sampai berapa kali. Ya kan nggak tahu apa-apa kan, karena customer service ya. Oke. Soalnya aku bilang mungkin kamu pria yang beruntung. Udah bisa menyelesaikan 40 pesanan. Aku rayu lagi dia. Ini rayu nih emang insting sendiri atau skrip nih? Skrip. Udah jadi kita copy paste aja. Kirain insting sendiri kan, tiba-tiba jadi gimana posisinya jadi cewek nipu cowok gitu kan. Oke, terus. Nah, abis itu aduh, dia udah bilang udah nggak punya duit apa-apa kan. Nah, cuman dia ngajuin pinjaman ke bank. Ya Allah, ya Rabbi. Ini orang mana nih? Orang Rusia. Oke, Rusia. Nah, dia pinjaman ke bank itu semua bank dia tarik debit kan. Dia dapat sampai $70.000. Nah, dia nyelesain itu pajak pertama itu sekitar 8.000, 9.000 lah. Dengan alasan berbeda negara pajaknya itu kan. Terus dia nanya setelah bayar pajak apakah bisa dicairin. Dia langsung ke customer service-nya. Customer service ini bilang tentu saja bisa. Kamu harus membayar pajak ini berapa dolar kata dia gitu kan. Ya udah, abis itu dia transfer tuh. Ya Allah. Transfer, udah selang suruh nunggu kan 24 jam pencairan. 24 jam dia nungguin, kita chattingan biasa lah. Chattingan biasa, abis itu dia nanya-nanya, kok ini belum masuk juga uangku sama komisinya. Terus saya bilang, tunggu aja beberapa jam. Abis itu dia baca-baca mungkin atau ke temennya ini dia nanya-nanya. Ke temen yang mana? Ke temen dekat lah. Iya. Ke temen dekat dia. Ini bener apa enggak? Iya benar gitu. Sebelumnya ibaratnya psikologisnya dia udah terpengaruh kalau ini beneran gitu. Iya. Setelah dia tanya, temennya itu udah bilang ini penipuan. Di Rusia udah terkenal penipuan seperti ini. udah banyak korban. Iya udah banyak korban. Cuman karena si korban ini udah jatuh cinta sama si model, dia nggak percaya temennya. Ya ampun. Temennya itu dia bilang ke saya itu dia chattingan dari WhatsApp. Saya nggak percaya teman saya bohong. Dia bilang ini penipuan. Aku percaya kamu. Itu udah semakin dia udah jatuh cinta. Oke. Padahal baru berapa hari ya? Iya 4 hari. Cuman dari situlah kita udah nyuci otaknya lagi. Baru mau nge-kill dia nih. Udah abis itu dia ke customer service lagi nanya uangnya. Oke. Dia nanya gimana cara cairin uang saya. Nah ada pajak kedua. Ya ampun. Pajak kedua itu karena dia rekeningnya itu beda negara pak katanya. Jadi harus bapak bayar pajak lagi sekian. Terus dia bilang saya nyari uang di mana lagi kata dia. Saya udah habis semua harta. Bapak masih ada rumah digituin kan mas apa si customer service itu. Iya rumah saya salah satunya, kalau saya jual atau saya gade saya tinggal di mana, dia bilang kayak gitu kan. Nah dia ngechat saya lagi tuh, sayang bagaimana menurutmu kalau kita jual rumah kata dia. Ya saya kan gimana ya, saya ngechat itu juga saya sambil nangis, saya nggak tega kan. Ya ampun, serius? Iya, saya udah nggak tega itu. Terus disamperin lah sama leader Cina tuh.
Dia nanya kan, why, kata dia, kenapa? Karena nangis ya? Oke. Nah, saya tunjuk aja ke monitor saya, ini udah proses nge-kill lah gitu. Habis itu saya suruh berdiri, dia yang duduk, dia yang ngerjain kan. Proses kill itu dia yang ngerjain? Iya. Udah, kamu scan WhatsApp kamu, kirim ke saya. Dia itu translate dari komputer. Udah di-scan WhatsApp saya, udah di-kill sama dia. Udah jual rumah kamu besok, digituin sama dia. Oke. Semua harta dihabisin lah pokoknya. Itu istilah kill itu berarti? Iya, pokoknya ngebunuh. Sampai bener-bener ada yang bunuh diri. Si pelanggan itu kan. Anjir. Si Rusia ini nasibnya gimana? Si Rusia ini udah, pokoknya setelah dia jual rumah itu, dia udah nggak punya rumah, udah nggak punya apa-apa lagi. Dia ngechat terakhir kali, sayang aku mau mati, kata dia gitu. Aku udah nggak punya apa-apa lagi, cuma handphone buat berkomunikasi sama kamu. Akhirnya itu kita chat lagi setelah 3 hari, 4 hari, dia udah nggak ada kabar tuh. Dia mungkin blokir nomor saya kan, karena dia tahu penipuan. Padahal dia udah diingetin sama pihak bank pas dia minjem kredit. Udah dikasih tahu. Pihak bank itu udah bilang ini penipuan. Cuman karena dia percaya si model, dia nggak percaya bank. Dan sampai sekarang udah nggak ada kabar lagi tuh? Nggak ada. Gila ya. Biasanya tuh target-target korban kayak gitu tuh, kalian ada diminta untuk nyari yang kriteria khusus gitu nggak? Atau misalkan nih harus stalking medsosnya dulu, orangnya yang lagi kesepian atau gimana tuh, ada nggak kriteria khususnya? Ya itu ada bagiannya di TikTok. Hah? Jadi dia kenalan dulu di TikTok kan. Jadi si model ini kayak upload foto, upload video. Nanti kan kayak pria-pria kan, cowok-cowok kan pada komen dong. Kenalan, ya udah dari kenalan itu minta WhatsApp, minta Telegram. Nah dari nomor itu baru dioper ke tim kita. Tim kita kan yang nge-kill-nya. Yang bikin jatuh cinta sampai dapat duit. Habis pikir ya, berarti bener-bener nyari yang memang bisa dijaring gitu. Iya, bisa dijaring. Yang Rusia ini udah tua apa muda? Udah lumayan tua lah, 49 umurnya. Harusnya punya istri lah ya? Harusnya punya istri, cuman dia bilang dia belum siap menikah katanya. Tapi dia pas pacaran sama si model ini, dia udah pengen nikah. Jatuh hati banget ya? Iya, jadi setelah kita selesaikan, uang ini cair, ini kamu katanya semuanya untuk menikah. Itu isi skripnya seperti apa sih? Boleh di ini nggak? Nah, skripnya itu kayak kehidupan sehari-hari buat si cewek itu hidup nyata gitu. Semua fotonya bahannya udah disediain. Jadi kayak hari pertama itu kita kegiatan nge-gym, makan siang bersama teman. Terus kayak minum lah ke bar atau apa. Jadi kayak kehidupan nyata asli gitu. Ngirim pop-up. Ya. Oh, pop-up gitu. Kalau kata-katanya? Kata-katanya udah di skrip semua. Tinggal ngikutin aja. Masa ya nggak ada, maksudnya nggak ada yang berbelok dari isi skrip? Ada. Cuman kalau berbelok kita alihin lagi untuk biar dia nggak dijual di luar jalur lah. Di luar jalur itu tetap stay di situ. Pokoknya kita harus ngegiring dia lah gitu. Yang udah tuh korban paling parah dari negara mana? Irak. Iya. Dia bos minyak. Yang nge-kill? Leader. Cuman customer saya. Oh, customer kamu. Iya, kayak tadi kan. Customer kamu tapi yang nge-kill leader kan? Pokoknya kalau udah tingkat pesanan tinggi tuh pasti leader. Itu gimana ceritanya kalau yang Irak? Irak itu kayak sama. Awalnya kenalan dulu kan. Kenalan, kerjaan bagus. Dari mana dia kenalnya? TikTok? Dari TikTok. Dia punya kayak pertambangan minyak lah. Gajinya juga udah besar lah. Jadi si leader ini mau kita ngerawat customer itu. Jadi buatlah percakapan seminggu, bukan 4 hari. Karena gede nih. Duitnya ada, udah jelas. Iya. Dan lu ini ngaku dari negara? Kita dari Korea. Dan memang voice cewek Korea nih AI-nya. Nah, dari situ kita kenalan. Udahlah, abis itu dia mau datang ke Korea. Dari situlah kita udah di luar skrip dong itu. Iya. Kata leadernya bilang aja, datang aja ke Korea, temuin di wilayah ini. Terus dia minta Sherlock kan, si Irak ini. Soalnya dia orang berpendidikan kan, pasti dia pintar dong. Iya. Kita Sherlock, si leader itu yang Sherlock. Caranya? Pakai Sherlockan palsu. Oh ada aplikasinya? Ada, semua sistem di sana tuh lengkap. Jadi kayak di titiknya di apartemen di Korea, udah kamu datang aja ke apartemen aku gitu. Cuman kamu agak susah ke Korea kalau misalkan kamu nggak ada visa gini-gini lah. Jadi harus ngurus-ngurus semuanya.
Dia bilang oke, kata dia. Udah, abis itu kita rayu dulu. Kita sibuk, kita punya pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Dia mau ngebantu, udahlah di situ kena dia. Mau ngebantu maksudnya biar ini saya di sini aku ringan, aku bantu deh. Iya, bantu biar kamu nggak mikirin kerjaan terus. Dia nggak ini, maksudnya yang persoalan dia pengen ngunjungin ke Korea tadi udah lupa. Dia makanya kita giring lagi ke Script kan. Kita giring lagi ke Script. Habis dari Script, udah kamu selesaiin ini 40, nanti kamu dapat duit. Apalagi dia kan gila pembisnis dong kalau Irak itu. Udah habis itu kita cuci otaknya, habis itu dia main lah. Dia malah pakai modal awal dia. Nggak mau kita kasih duit duluan. Oke. Dia pakai modal awal, udah dari situ dia nggak mikirin duitnya lagi tuh. Terus sampai dalam, pas udah dalam baru dia mulai merasa, ini udah nggak bener sayang, kata dia. Itu dia merasa di tingkat berapa? Udah 150 ribu dolar. Itu udah masuk ke ini belum sih? Udah masuk ke customer service belum sih? Belum. Itu masih di pesanan 26. Soalnya karena customer itu kaya, kita buat pesanannya lebih tinggi. Kan bisa diatur. Iya. Jadi kita lihat dulu kualitas customer kayak gimana. Kalau semakin kaya, semakin dalam lah dia. Oke. Udah masuk tuh pesanan ke 26, 150 ribu dolar. Pokoknya dia nyelesain ke 40 itu harus 1 juta. Oke, gila. 1 juta dolar. Terus dia udah sadar tuh di 26. Di 37. Dia habis di 400 ribu. Oh, ini masih lanjut nih? Masih lanjut. Kan dia ngomong tadi nih, ini kayaknya penipuan nih sayang. Terus? Ya, dia bilang jangan khawatir, tabunganku banyak, kata dia. Tabungan banyak, semua pihak-pihak bank juga, dia kalau pinjam uang kan gampang. Iya, oke. Pemilik. Habis itu udahlah, dari situ kayak dia udah mulai capek di 37 itu. Gimana sayang, masa aku harus tutup perusahaanku, kata dia, untuk nyairin dana pensiun, kata dia. Nah, leader saya udah yang ngurus itu. Habis itu udah jual aja semua perusahaanmu, nanti kan setelah cair kita bisa buka perusahaan baru di Korea. Oke. Nah, dari situ udah kecuci otaknya. Kecuci otaknya? Iya. Berhasil ini? Berhasil. Oh, oke, terus? Dia jual perusahaan itu, dilelang, masuklah ke perusahaan itu. 1 juta totalnya, 1 juta dolar. Berarti lu berhasil dong jatuhnya? Berhasil sebenarnya. Terus? Cuman ya dari situ kan kita nggak ada hitung-hitungan kita udah berapa, targetnya kan di sana nggak ada. Tadi padahal katanya 200 ribu, ini malah udah lewat ya, udah lebih. Jadi di sana itu sistem kerja itu kayak tanda tangan kontrak itu kayaknya sebenarnya nggak ada. Iya, namanya penipuan. Terus penipuan. Akhirnya di angka berapa dia jual? Kalau angka pastinya kita nggak tahu, cuman menyanggupi lah dia semua pesanan itu. Oke. Dia sampai frustasi gimana, pokoknya akhirnya kita itu diomel-omelin kan, dia lapor dia dari pihak negara dia. Dia sampai lapor ke negaranya? Iya. Terus? Ini penipuan, terus sampai pemerintah itu kayak bertindak mau nyari di mana penipunya gitu kan. Cuman emang nggak bisa kan, platform kita kalau udah viral gimana ganti pasti. Oh gitu. Iya. Nah itu dia sampai berapa? Tahu nggak ruginya? Maksudnya dia sampai ke tahap customer service nggak? Iya. Dia pokoknya total itu dia ada di totalnya 1,2 lah. 1,2 T? Enggak, juta dolar. Juta dolar, gila. Sampai perusahaan dia udah nggak ada apa-apa lagi udah. Dijual semuanya? Dijual semua. Karena dia udah jatuh cinta sama si model ini. Setelah dia jual semua gimana? Dia masih ngechat? Masih ngechat. Sayang, gimana aku mau jual ginjal tidak laku, katanya. Nggak ada yang mau di negaraku, katanya. Dia mau jual ginjal buat si cewek itu. Yang penting pesanan dia itu tuntas, bisa ditarik lagi uangnya. Oke, terus? Jadi si leader itu udah, kalau misalkan kamu emang ada rumah sakit mau nerima ginjal, udah. Anjir, sampai segitunya? Harus jual, iya. Pokoknya namanya kan ngekil itu ngebunuh. Ngekil itu ngebunuh, sampai mati juga nggak apa-apa? Sampai bener-bener itu customer nyadar itu penipuan. Akhirnya sadar nggak? Gimana? Endingnya gimana sih? Akhirnya semua sadar penipuan, cuman mau gimana lagi, duitnya udah lenyap. Yang si Irak ini gimana? Si Irak ini udah sadar. Sadar terus? Penipuan. Ke elunya? Masih interest dia. Masih suka. Cuman karena dia udah nggak ada duit, dia udah nggak bisa apa-apa lagi. Masih ngechat nggak? Masih ngechat. Cuman udah kita diemin, kalau udah nggak ada duitnya udah nggak kita respon. Jadi tinggal lah gitu. Gila ya. Jadi benar-benar kita disuruh kerja paksa sih. Kita mau penghasilan berapa dolar pun nggak bakal digaji. Lebih duluan mana? Yang Irak apa yang Rusia? Rusia. Rusia dulu, baru setelah itu yang Irak. Jackpotnya di Irak itu? Irak.
Ini leadernya orang Cina. Cina asli ya, RRC gitu ya. Terus ada juga Cina Malaysia. Oh, ada juga Cina Malaysia. juga. Berarti bisa bahasa Melayu gitu. Bisa. Tapi yang punya tuh perusahaan orang Myanmar bukan? Enggak, orang Cina. Orang Cina yang tinggal di Myanmar itu. Iya. Dan mereka itu kayak relasinya ya sama pemberontak itu. Iya, sama tentara itu buat penjagaan dia lah. Oke. Gila ya. Benar-benar sulit sih situasinya di sana kita. Korban lu udah berapa orang? Korban udah nggak kehitung sih. Banyak banget. Banyak, soalnya sehari aja kita suruh ngechat ratusan nomor. Gila. Ratusan nomor. Dan pasti ada yang nyangkut. Pasti ada yang nyangkut. Jadi kita harus emang kan di sana kan emang harus tes ketik kan, harus cepet. Kalau enggak kita copy paste. Jadi ya ratusan nomor itu harus kita chat setiap hari dong. Gila. Makanya dalam 8 bulan tuh dari lu sendiri aja Iya. itu penghasilannya. Iya. Tapi lu digaji nggak? Enggak. Apa? Seperak pun nggak ada. Apa yang dikasih buat lo? Makan? Ya makan aja. Makan sama tempat tinggal lah. Cuman dia bilang nanti gaji diberikan pas kontrak udah habis katanya. Gitu. Cuman itu nggak ada. Ada perlakuan-perlakuan yang ini nggak? Maksudnya yang lu terima secara fisik yang... Ya paling hukuman sih, hukuman. Itu kalau di sana namanya punishment. Oke. Punishment itu berbagai-bagai cara sih dia. Kayak setiap pagi tuh kita ganti-ganti punishmentnya. Kayak ada yang olahraga tapi bukan olahraga. Gimana? Jadi kayak misalkan kita lari squat jam itu sambil bawa galon. Supaya apa? Itu hukumannya? Hukumannya itu udah termasuk yang paling ringan lah, nggak dipukul. Itu gara-gara apa? Dikasih hukuman karena... Ya kita nggak ada customer. Sehari aja nggak ada customer Iya, dihukum? Dihukum, jam 4 pagi sampai jam 8. Gila. 4 jam lah. Tapi istirahat dikasih dong? Istirahat dikasih setengah jam. Hah? Sehari setengah jam? Setengah jam. Tidur? Dari 10 pagi sampai jam 4 sore itu udah harus bangun kita. Itu yang perusahaan yang lain? Ya, yang Enggak, pertama. kita yang pertama dulu, jam 10 pagi sampai jam 4 sore tidur? Tidur. Itu karena malam kerjanya? Malam. Dari jam 4 sore kan kita udah kerja lagi. Oh, 4 sore sampai besok? Besok lagi. Jadi bener-bener kita pulang jam 7, kita makan, habis itu tidur jam 10. Jam 10 kita belum nyuci pakaian kan pasti udah jam 12 siang. Iya. Tidur ke 4 jam. Tinggalnya di mana? Dia ada di mes. Oh, dikasih mes. Iya, Jarak jadi- mes sama tempat kerja jalan kaki? Jalan kaki deket. Oke. Jadi kita itu bener-bener harus gimana ya? Bangun itu harus dikasih alarm kan? Dibangunin, kalau telat kita pasti dipukul. Dipukul pakai apa sih? Ya di sana kayak ada rantai, pipa. Lu sering kena pukul? Enggak kalau saya. Kenapa? Cuman saya itu seringnya dihukumnya kayak olahraga. Karena kesalahannya ringan? Ya, karena saya itu kayak nggak pernah buat fatal lah. Oke. Contoh buat fatal tuh kayak gimana? Kayak kita ngelapor, bikin video. Lah kan, ngelapor pakai apa? Kan HP nggak ada? Kita Ada? kan minjem. Minjem dari warga? Enggak, minjem kayak orang-orang yang di situ. Kayak orang Cina itu kan nggak semuanya jahat sih. Orang Cina siapa nih? Di situ ada karyawan juga. Oh, karyawan? Jadi, tapi posisi dia masih jadi member kayak sama kayak kita. Kok dia punya HP? Punya dia, kalau orang Cina dikasih. Oh, kenapa gitu? Nggak tahu, karena dia mikir kayak negaranya sendiri dia nggak mungkin buat laporan. Oh, oke. Minjem tuh dari orang Cina. Minjem, gitu. karena kan warga Indonesia ini kan, teman saya ini ada yang bisa bahasa Cina dong. Oke. Jadi komunikasi gampang lah. Minjem HP, alasannya mau nelpon keluarga kan, kita bukan bikin video langsung di mes. Bikin video, Iya. rame-rame. Oke. Apa ya? Pas dari mes ke kantor tuh dijaga? Apa? Ya itu doang, apa kayak tentara itu yang bersenjata itu. Dikawal tuh, ditemenin? Enggak, Sambil jalan? kalau ke mes enggak. Cuman di pagar dikawal. Oh, mes dan kantor tuh ada pagernya sendiri ya? Nggak bisa Ada, kemana-mana? kita kan dikotakin gitu. Dikotakin nggak bisa Iya, kemana-mana nggak bisa ya? kemana. Iya. Jadi temboknya itu kayak ada kayak kawat itu kayak nyamber listrik lah. Iya. Jadi nggak bisa kabur kita. Kalau berarti yang Cina-Cina tadi itu mereka juga sama-sama korban, Sama-sama korban. tapi yang berasal dari Cina. Iya. Dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman dikasih HP spesialnya. Iya. Kenapa gitu ya? Cuman dia
mau sampai 10 tahun pun nggak bakal bisa pulang. Kenapa? Ya nggak tahu, karena dia pikir kayak senegara dia itu emang udah kayak udahlah jadi komplotan gitu. Jadi semakin lama jabatannya dinaikin lah. Oh, karena senegara dan akhirnya yang tadinya mereka itu jadi korban lama-lama nyaman sendiri Nyaman gitu. sendiri. Tapi kan nggak pulang juga nggak enak dong harusnya. Tapi Iya. mereka betah. Ya mau gimana gitu. Mungkin dari awalnya terpaksa karena dia kayak udah dijamin kan sama si bos itu. Ada hak spesial nggak buat mereka? Contoh kayak misalkan kayak lu kan nggak boleh dapat gaji. Mereka dapat gaji nggak? Dapat. Oh, mereka dapat gaji. Mereka dapat gaji yang kalau dari China itu. iya. Oh. Soalnya mereka itu rata-rata China itu kan leader paling. Oh, jadi pangkat tinggi ya? Iya. Dia yang ngehukum kita lah kalau setiap pagi tuh. Nah, yang minjemin HP biasa leader-leader itu? Enggak, dia member biasa. Member biasa, Iya. baru-baru nih. Baru-baru. Jadi kayak masih terpaksa lah kerjanya. Oke. Habis itu ya udah ini telepon keluargamu katanya. Dari situ kita buat video. Video itu viral kan di TikTok. Oh, yang kalian minta tolong pulang Iya, itu. di Ini base itu. itu bentar, setelah itu kan lu sempat dipindahin tuh. Di bulan keberapa? Dipindahin ke perusahaan Perusahaan kedua. lain ya. Yang pas mau viral artis Cina itu. Artis Cina viral. Itu kan kita keluar juga karena dibantu mereka juga kan, viral itu. Artis Cina Iya, terjebak di sana. gara-gara Kayak dia diiming-iming syuting lah, syuting luar negeri ke Thailand. tahu mau jadi scam juga. Iya, mau dijadiin model di sana. Cuman karena dia nggak mau tuh, ya udah disiksa dia di sana. Oh iya, artis Cina siapa sih? Coba boleh kita lihat. Wang Xing ini, Nah, benar di Myanmar. dia ditipu juga. Sampai kurus gitu. Iya. Ini saya aja kan emang bener di sana dibotakin, Dibotakin tuh maksudnya gimana? dicukur lah. Oh, dicukur. Iya. Di sana itu wajib botak lah. Kenapa? Ya nggak tahu, mungkin kayak ngikutin prosedur Cina gitu. Nah, Wang Xing ini bisa diselamatin kenapa sih? Karena diem-diem ada yang videoin dia. Karena dia Jadi, artis. nah dia viral. Jadi pemerintah Cina sendiri langsung turun dong. Turun, oh bahaya. Nah, Iya. kalau dia bilang itu artis nggak dipulangin ke negaranya, ini perusahaan nggak bakal ada lagi di Myanmar gitu nama pemerintah Cina. Iyalah, takut lah ya. Akhirnya dipulangin. Iya. Soalnya kan pas saya kerja itu kan saya ngeliat juga kan di Telegram Leader. Telegram Leader itu kayak ada yang aneh. Dia kalau ngeliat berita itu kayak was-was gitu. Iya. Nggak boleh ada member yang lihat. Iya. Emang khusus grup-grup kayak mafia gitu kan. Iya. Nah dari situ saya baca-baca, iya bener artis Cina gitu. Tapi mereka tahu kan ini artis. Tahu? Dari awal emang pengen ngejebak ini artis kan. Mungkin. Iya. Dan ternyata gara-gara ini artis urusannya malah berat. Malah panjang. Malah panjang urusannya. Oh, pemerintah Cina. Turun langsung tuh pemerintah Turun Cina semua. tuh. Nah, pas dia dilolosin, yang lain juga ikut lolos. Iya, jadi kan Cina ini kan kerjasama berbagai negara kan. Siapa aja yang warganya di sana tertahan kan. Ayo kita hancurin aja perusahaan scammer ini gitu. Oke. Jadi si Cina itu udah ngancem, langsung ngirim ke jenderal yang tentara DKBA itu kan, pemberontak itu. Warga saya pulangin dan warga asing lainnya. Tinggalin warga Cina di situ yang mau bekerja katanya. Gitu. Tapi Jadi, ada yang mau bekerja memang. ada. Oke. Jadi warga asing semuanya dipulangin. Cuman di perusahaan saya nggak ada itu istilah dipulangin. Karena leader saya pun bilang, Tuhanmu aja nggak bisa jemput di sini katanya. Ayo. Dia nantang berarti. Nantang. Oke. Ini perusahaan kedua pertama? Pertama, Yang pertama, oke. karena dari situ kata dia dari pemerintah kalian aja belum ada yang jebol, Oke. nggak ada yang tembus katanya. Kecuali kalian nebus diri kalian sendiri katanya, pakai uang, Oke. baru bisa dipulangin. Berapa? 8.000 dolar. Oke. Tapi nyatanya yang orang Hong Kong udah bayar 80.000 dolar nggak dipulangin. Itu berarti cuma ditipu doang? Tipu. Nama perusahaan pertama apa? Nama perusahaan itu Taman Taichang. Taman Taichang itu yang pertama. Yang kedua? Perusahaan Taichang. Kedua Dekopak. Dekopak. Oke, ini yang pertama tuh emang keras banget nih. Dia nggak mau Keras, pulangin. iya. Nah, akhirnya lu dipindahin tuh. Dipindahin. Dipindahin ke... Awal mulanya itu karena kita berontak. Oh, sorry. Lu sendiri yang berontak apa rame? Rame. Rame berontak semua tuh. Iya. Oke. 13 orang itu. Satu tim kan. Nah, berontaknya ngapain? Karena kita itu kan waktu itu kayak ketahuan kan. Pakai handphone. Pakai handphone dari salah satu warga Myanmar. Nah, pas paginya, pas kerja, kita dipanggil. Mau dipukul satu-satu tuh. Ada ruang pemukulan sendiri deh. Jadi salah satu kita bergilir dipanggil. Oke.
Nah, pas yang dari 2 orang ini yang udah dipukul, udah nama kalian udah ada di sana semua katanya gitu kan. Kita kaget dong, mau dipukul bergilir kan. Lebih baik kita berontak aja, mati sekalian kan. Iya. Nah dari situlah kita jalan keluar dari tempat duduk, kita lari ke bawah tuh. Minta pertolongan sama yang tentara pemberontak di KBA ini. Nah dari situ kita ditahan di pos security, kita disamperin langsung sama si bos itu. Oke, minta bantuan sama si tentara supaya dilindungi dari si bos itu maksudnya. Iya, benar. Ngomongnya gimana? Kita kan jongkok, kita mohon-mohon aja. Oh. Mohon-mohon aja udah. Tapi si tentara itu udah ngokang dia mau nembak kita. Oh gitu? Iya, cuman dia kan nggak ngerti kan bahasa kita. Cuman akhirnya ada tentara atasan lah, dia bisa bahasa Cina. Nah dari teman saya yang bisa bahasa Cina ini dia komunikasi. Awal mulanya seperti ini gitu. Habis itu tentara itu akhirnya ngebela ke kita karena udah dengar dari artis ini. Dari berita ini, artis ini. Okay. Nah tentara itu nelpon ke atasannya. Ini ada warga asing lah gitu, yang udah nggak mau kerja di sini katanya. Nah si bos itu datang, ditebuslah kita lagi pakai uang ke tentara itu. Oh karena kalian udah jadi hak si tentara itu tadinya, ditebus lagi dibayar gitu, udah balikin nih. Nah, disodorin uang lagi tuh. Terus kata tentara itu udah nggak bisa, karena si warga asing ini udah nggak mau kerja gitu. Kalau misalkan dia dirayu mau, silakan ambil, cuman jangan dipaksa. Nah si bos itu nggak mau dong. Si bos itu marah-marahin si tentara itu. Si tentara itu nggak terima kan, dia harga dirinya diinjak di negaranya. Nah si bos itu mau ditembak sama si tentara itu. Kalau kamu ngelawan ini ngelawan dari tentara itu, perusahaan kamu tutup katanya. Terus? Ya udah dari situlah kita mohon-mohon sama dia sampai kita mau dibawa. Dan kita dikurung di ruangan kecil lah. Sama si tentara? Ya, diumpetin lah dari situ. Diumpetin, kita diborgol selama 3 hari. Jadi kayak makan dianterin lah sama si tentara itu. Nah dia bilang kita akan dijemput sama tentara Myanmar dari Yangon. Jatuhnya si tentara ini baik atau gimana? Abu-abu. Jadi karena berita ini udah marak, takut dia negara terancam wilayahnya kan sama si Cina. Jadi dia akhirnya ngebantu warga asing dong. Iya. Dia udah dapat duit juga kan sama si bos ini. Iya, bayar pajak lah gitu ya. Ya udah dari situlah kita nunggu jalan waktu 3 hari. Setelah 3 hari kita nunggu penjemputan, kita dijemput lah sama si tentara itu. Ternyata tentara itu bukan tentara untuk kita pulang, tapi untuk pindah ke perusahaan lain. Iya. Ini kenapa ada tentara? Apa maksudnya kayak kalian tuh ditempatin di daerah rawan supaya nggak kejangkau ya sama ini ya. Karena si tentara ini mampu ngelawan tentara negara lain juga. Iya, benar. Oh gitu. Mereka nggak ada hubungannya sama Myanmar mereka? Nggak ada. Nggak ada ya? Pemerintah sendiri udah? Pemerintah sendiri. Jadi termasuk wilayah kuat lah kayak Papua gitu. Oh, oke. Jadi dia senjata sendiri, semua sendiri. Terus udah tuh kalian dibawa lah sama tentara yang jemput kalian? Dibawa. Dari situ kita udah seneng dong, paspor udah dikasih. Di tangan kita paspor semuanya udah. Cuman si bos ini datang lagi. Terus kita difoto tuh satu-satu. Si bos yang tadi? Yang pertama, Nah, yang kata anak lama ini, kalau kita dipoto gini kita nggak bakal pulang katanya. Anak lama ini ikut lu juga? Ikut, karena ikut berontak. Dia juga pengen pulang sebenarnya. Oh, oke. Kita kalau dari foto gini gawat, nggak bakal pulang. Pasti ditawarin ke bos lain katanya. Udahlah, tentara itu datang. Kita suruh masuk mobil, dibawa. Kita dijagain semuanya, ya udah kita pasrah aja lah. Kalau emang bener kita pulang, syukurlah kita bisa nyelamat yang lain kan. Habis dari situ, udah kita perjalanan setengah jam lah. Ke perusahaan baru. Pas sampai perusahaan baru, kita lihat kan kayak ada genteng gitu kan. Jauh nggak sih dari perusahaan pertama? 30 menit lah. Ah, masih di daerah yang sama dong iya. Berarti. Oke. Nah, ada genteng? Ada genteng biru, kita belok ke pagar. Nah, di situ kayak banyak yang jual makan kan depannya. Saya kira ini penampungan korban warga asing kan. Kita udah seneng dong. Nah, dari situ pas keluar kayak ada penduduk Cina.
udah dari situlah kita mati, kita dijual. Sama aja ya. Iya. Tandanya itu ya. Iya, Kalau ada pokoknya- masyarakat Cina di situ, ini pekerjanya nih. Pasti. Oh. Dari situlah kita udahlah, mau gimana lagi, udah pasti mati lah kita, perusahaan baru. Itu di bulan keberapa akhirnya dipindahin? Sebelum habis tahun baru. Habis tahun baru tuh, Iya. berontaknya di tahun baru itu Tahun ya? baru itu. Karena ketahuan handphone kan kita, di tahun baru kan kita nelpon keluarga. Nah, dari situ kita udah nggak berpikir apa-apa lagi lah. Dari situ kita berusaha berontak lagi di perusahaan baru. Dari perusahaan baru, kita awal datang kita langsung berontak. Jadi teman saya yang 2 itu ketangkep, dia di penjara. Sama perusahaan ini. Oh, perusahaan ini juga ada penjaranya? Atau di penjara Ada. sama tentaranya? Dari perusahaan lama ke perusahaan kedua juga dua-duanya ada penjara. Penjara perusahaan lah itu. Iya. Jadi di sana itu kayak nggak dikasih makan sama dipukul lah. Tidur pun nggak boleh. Sampai mati dong? Di sana sih nggak sampai mati, cuman kayak dibikin frustasi lah. Oke. Karena kan mereka butuh tenaga kan untuk kerja. 2 orang nih yang 2 di orang. penjara nih. Kalian semua berontak dari awal? Semua berontak. Ah. Cuman yang 2 orang ini emang dia ketangkap udah sampai gerbang. Mau kabur? Dia lapor lagi. Kita mau ngelakuin hal yang sama di perusahaan yang lama dong. Iya. Siapa tahu kita berhasil lagi kan keluar kan. Iya. Ternyata yang di perusahaan kedua ini tentaranya emang nggak klop ke kita. Oh, nggak mau bantu? Nggak mau. Jadi langsung diborgol, langsung dibalikin lagi ke perusahaan. Dan dari perusahaan itu udahlah kita habis lah. Dari awal-awal situ udah nggak ada harapan lah, kita berontak aja nggak ada yang bisa nyelamatin. Nggak ada yang bisa nyelamatin. Dan langsung kerja tuh? Iya langsung kerja. Kita udah frustasi, 2 teman orang kita ini dibawa kemana gitu. Nggak tahu. Oh, itu orang mana? Orang Indonesia? Indonesia. Cewek, cowok? Cowok. Dua-duanya? Sampai Dia sekarang orang Medan dia. masih hidup nggak? Kemarin sih masih hidup dia. Dia pulang? Nggak pulang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Enggak, dia kan kemarin pas di penjara yang awal kita berontak itu kan dia 4 hari aja. Oke. 4 hari di penjara, habis itu dia keluar. Kayak rambut udah acak-acakan, terus badan udah babak belur kan. Dua-duanya orang Medan nih? Orang Medan. Nah, langsung tuh kerja tuh akhirnya? Kerja terus dia nanya kan, ini gimana sistem kerja masih yang sama? Iya masih yang sama. Cuman saya tanya lagi gimana kita untuk pulang. Teman-teman saya udah pada diem. Udah pasrah, udah nggak bisa pulang lah pokoknya gitu. Hopeless lah ya, ini emang udah nggak pulang nih. Habis itu kayak udahlah kita pikir kerja yang benar. Kita kalau misalkan emang di perusahaan kedua digaji, kita bisa nembus diri sendiri kan. Iya. Ternyata ya Sama sama aja. aja. Karena dari bos yang lama itu sama perusahaan kedua ini ternyata temenan, partner. Pas bos itu datang ke perusahaan itu, kita kan ngedon langsung. Diceritain lah sama bos itu, ini masalahnya anak-anak ini mau kabur. Jadi kita di perusahaan kedua emang benar-benar dijaga ketat. Jaga ketat ya. Ada tanda tangan kontrak lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Itu langsung kerja. Langsung udah kerja. Di sana tuh kayak orang-orang bermasalah yang di perusahaan kedua. Oh. Semua warga asing kayak di Afrika apa, saya tanyain emang Pernah kita, berontak. Iya pernah berontak. Kayak pokoknya masalah-masalah besar lah katanya. Akhirnya kerja tuh. Di perusahaan kedua dapat berapa? Dapat korban lagi? Dapat korban paling $8.000 Lu sendiri? Iya. Gila. Itu pas baru kerja 2 minggu itu saya. Langsung dapat tuh. Iya. Langsung dilihat, wah nih boleh nih. Boleh. Apa kayak saya langsung kayak udah mau masuk jam berapa dibebasin katanya gitu kan. Cuman saya bilang enggak lah. Saya bilang kalau misalkan suruh milih mendingan saya pulang. Habis itu kata dia kalau soal itu nggak bakal bisa gitu. Kita nggak bisa bantu. Itu langsung dari pihak dari bos. Kalau mau mulangin, kalau enggak. Tapi ada yang bisa dipulangin? Nggak ada sih. Nggak Kalau ada, kan? selama saya kerja situ nggak ada yang pulang. Akhirnya di perusahaan kedua berapa bulan? Perusahaan kedua 2 bulan. 2 bulan. Ada yang parah banget nggak di perusahaan kedua yang ketipu? Udah nggak ada sih. Nggak ada ya? Customer-nya kayak biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Dan di situ juga lo kerjanya udah lesu-lesuan lah ya, udah kayak hopeless. Di perusahaan kedua lah kita disiksa itu. Disiksa. Punishment-nya udah habis-habisan di situ. Gimana sih? Lo pernah ngalamin apa? Ya kayak misalkan kita kayak lagi
olahraga lah, lagi squat jam kayak dipukul pakai pipa, terus kayak rantai besar dibebet solasi hitam. Jadi kan rantainya lurus tuh. Iya. Pasti kan Ada bekas gak? kalau bekas sih udah hilang, cuman kalau misalnya kayak di pisum-pisum gitu masih ada lah. Oh iya. Pernah ada foto pas kejadian gak sih? Apa pas lo di sana atau apa? Iya, kalau yang bukti-bukti itu kan cuman kita ngirim langsung hapus, karena kalau balik membal ke kita malah lebih mati. Oke, tapi ada ya? Buktinya ada ya? Ada. Kita boleh tampilin nggak sih nanti? Ya, boleh kayak nanti. selama di Myanmar gitu-gitu. Iya. Ada di HP atau gimana? Ada di handphone. Boleh lihat nggak? Ya, boleh. Gue penasaran nih. Ini lu nih. Ya Allah ya Rabbi, bengkak ya perut ini ya. Ini biru ya, mata-mata biru semua. Dan setelah itu kayak berbekas gini tuh kita nggak diobatin, kita sembuh sendiri. Oh iya. Jadi kayak didiemin aja gitu. Ada yang sampai gila nggak sih? Gila mah udah nggak kehitung mungkin. Banyak ya. Udah banyak. Jadi kayak dia pas di mes kayak ketawa-ketawa sendiri. Karena udah ini kali ya mentalnya udah kena dan dia ya udah mau ngapain lagi gitu ya. Iya. Jadi ya Dan udah kalau udah gila masih dipekerjakan. masih. Kita sakit pun di infus suruh kerja. Jadi nggak ada alasan lah untuk nggak kerja katanya. Oke. Berarti di situ paling disiksa di situ tuh. Iya. Ada nggak yang disiksa pas melawan gitu? Iya kan sampai kayak ada yang mau bunuh diri. Cuman pas bunuh diri itu kan dia nggak langsung mati kan. Dia kayak ngelakuin percobaan bunuh diri, cuman gagal. Cuman tangannya itu udah cacat permanen. Dari situ aja dia nggak dipulangin, masih suruh kerja. Masih suruh kerja. Diperas terus ya sampai ini ya. Ada yang dari Afrika juga. Semua negara, Asia Tenggara tuh pasti ada. Ada ya. Yang dari Afrika ini nggak ada yang ngelawan. Nggak ada. Dia kayak badan besar tuh nggak ada nyali. Kayak dia diliatin setruman panjang segini aja udah ngedon. Karena dia kan ngeliat teman-teman yang udah disiksa tuh kayak gitu udah nggak bisa lagi deh. Iya. Selama lu di sana sempat ketemu orang-orang baru nggak yang kayak baru direkrut dari Indonesia? Ada Nggak nggak? ada. Nggak ada. Rata-rata hasil jual, hasil pindahan. Hasil jual, hasil pindahan. Iya. Oh. Termasuk di perusahaan pertama? Iya. Nggak. Berarti selama lu di sana nggak ada orang baru yang direkrut? Ada paling 1-2 orang. Dari negara? Indonesia sama. Oh iya. Kasian ya. Yang cewek-cewek gimana? Yang cewek-cewek masih ketemu? Yang cewek-cewek masih ketemu. Nggak ada yang dipisahin kan? Cewek-cewek kepisah. Yang cewek yang barengan saya itu yang 12 orang itu dia di perusahaan lama. Karena pas pemberontakan semua ikut berontak, cuman kan masih ada yang ketahan. Oh gitu. Nggak berhasil lapor ke tentara itu kan. Oke. Berarti si cewek-cewek itu lu nggak ketemu lagi? Nggak ketemu. Kita di perusahaan kedua pure cowok semua. Yang berontak doang? Iya. Oke. Gila. Dan kerjanya tuh tiap hari? Tiap hari. Nggak ada libur sama Nggak sekali? Tapi makan cukup, semua cukup? Di perusahaan kedua jamnya lebih ketat dia. Oke. Jadi dia masuknya jam 2 siang, bukan jam 4 sore lagi. Oke. Tidur jam 10 tetap. Jadi jam tidur lebih pendek. Lebih pendek. Tapi makan lengkap ya? 3 kali sehari dikasih? Dikasih, cuman nasi sama air doang. Hah? Nggak ada lauk? Nggak ada. Syukur-syukur kita dapat sayur lah. Udah itu aja. Jadi ya mau gimana? Walaupun di situ kayak restoran, cuman launya kan ya kayak lau-lau kayak makanan biasa aja gitu. Tapi bisa beli? Bisa, cuman kan kita nggak dikasih uang sama sekali. Dan semua orang di situ tahu kalian tuh korban ya? Termasuk orang dagang, warga Myanmar sendiri tahu? Tahu. Tapi mereka nggak bisa bikin apa? Nggak bisa. Ya, karena tentara ya? Enggak, soalnya dia di satu sisi dia butuh kerjaan juga kan. Kalau dia bikin laporan, dia bakal dipulangin ke Myanmar, nggak di wilayah situ lagi. Jadi dia kayak takut dikeluarin gitu. Dan lu sampai sekarang udah nggak pernah ketemu lagi tuh sama cewek-cewek yang berangkat sama lu bareng? Enggak. Mereka masih di sana? Enggak, mereka udah pulang. Kemarin pulang bareng ketemunya di penampungan. Oke, berarti kita cerita tentang pulang nih. Gimana ceritanya awalnya lu sampai viral, lu ngapain sih? Gitu. Ya kita berusaha terus kan, kayak lapor ke pemerintah kita. Terus kayak cari tahu tentang wilayah ini ke negara warga-warga Myanmar. Oh, sempat ngobrol? Ngobrol. Jadi warga Myanmar ini dia masih muda. Gimana cara nyari kesempatan biar bisa ngobrol? Kan kerja terus. Kan mesnya sama kita.
Oh, Myanmar yang jadi korban? Iya. Oh, oke. Kirain warga Myanmar sekitar, bukan? Bukan. Oke. Jadi si warga Myanmar itu juga pekerja sama kayak kita dong. Dari situ kita ajak nongkrong lah pulang kerja itu. Kita ajak ke mes, ngobrol, bisa nggak bantu kita ngeluarin dari sini? Pakai bahasa Inggris tuh? Iya, dia bisa bahasa Inggris. Cuman dia bilang resikonya besar katanya. Kalau ketahuan kamu mati, aku mati kata dia. Tapi dia sendiri bisa keluar dari situ? Kalau warga Myanmar di situ nggak disentuh. Tapi dipekerjakan juga? Dipekerjakan. Tapi nggak dipukul? Nggak. Mereka dibebasin? Iya, handphone bebas. Tapi berarti pure mereka tuh pekerja dan digaji? Digaji. Levelnya sama kalian? Sama. Oh, itu berarti orang-orang yang memang bersedia untuk jadi scammer, penipu tadi? Iya. Oke. Terus? Dari situlah kita minta tolong sama dia, bisa nggak? Terus yang abis bekas-bekas pemukulan, nah kita minjem handphone dia dong, buat foto-foto bukti pemukulan. Yeah. Ya kita komunikasi ke keluarga. Ini kita begini, nanti buat aja laporan di Indonesia. Jadi di sana kita benar-benar nggak bisa buat laporan sih. Lo komunikasi sama siapa? Sama kakak saya. Lewat chat? Iya. Soalnya sama di sana almarhum ibu aja sampai saya nggak ngelihat. Setelah saya 2 bulan pergi, ya ibu saya meninggal tuh. Saya nggak tahu kabarnya. Oke. Jadi saya dengar kabar pas pulang kemarin aja. Jadi kakak saya ngurusin semua di Indonesia, bikin pelaporan. Cuman ya dari pemerintah sendiri nggak bisa sih bantu katanya. Dari awal lu ngelapor ke kakak lu nggak bisa? Nggak bisa, karena itu negara konflik dan itu masih rawan peperangan gitu. Oke. Nah akhirnya setiap hari berusaha terus bikin video, bikin viral, bikin apa? Terus? Udah semua lah. Sampai waktu itu sempet kayak artis Uya Kuya mau bantu kita tuh. Kita udah komunikasi. Caranya? Dia itu kayak mau nebusin kita. Nggak, maksudnya komunikasi sama dia lewat mana? Lewat dari HP si Myanmar ini. Dapat nomornya dari? Dari Instagram. Oh, Instagram nge-DM. Iya, Oke. Kita ngirimin video bukti-bukti ini, bisa nggak bantu kita di sini gitu. Habis itu dari situ udah berminggu-minggu kita nunggu kabar, nggak ada kabar ternyata. Cuman minta bukti-bukti doang. Uya Kuyanya? Iya. Cuman nggak bisa juga. Emang wilayah ini sulit gitu katanya. Iya. Mungkin Mas Uyanya juga udah pengen bantu, tapi nggak tahu jalurnya mungkin ya. Iya. Mau bayar juga kan takutnya ketipu juga. Nah dari situlah kita cari informasi terus. Nah dari awal kejadian artis ini udah banyak lah perusahaan yang dirazia tuh. Sama tentara pemberontaknya sendiri. Jadi dia razia pemukulan. Wah, kok bisa? Jadi yang ada bukti-bukti pemukulan itu dipulangin. Karena si tentaranya nggak bolehin kalian dipukul? Iya, nggak boleh. Kenapa? Kok tiba-tiba baik? Enggak, sebenarnya tentara ini ada yang nggak tahu dipukul, ada yang tahu dibayar juga, gitu. Oh, berarti gini, si mafia-mafia ini bayar tentara itu untuk keamanan mereka di sana, biar nggak dijangkau sama negara-negara karena wilayah konflik. Tapi si tentara ini masih manusiawi ya? Masih manusiawi. Manusiawi, Bang. Ini orang manusia jangan dipukul. Kalau pukul lu melanggar gitu ya. Dan mereka nggak pernah tahu. Iya. Akhirnya dirazia tuh. Dirazia. Nah karena dari viral yang artis itu kan si tentara itu kan nerima laporan dong dari Cina langsung diancam. Iya. Kenapa ada pemukulan gini kan? Ya udah dari situlah dia sweeping semua perusahaan. Berarti tuh viral si artis ini kan pas lo di perusahaan pertama. Terus setelah viral banget, makin ketat tuh, sebenarnya di sweeping tuh, dapet tuh akhirnya. Pertama kita diumpetin di mes, kita nggak boleh keluar. Oke. Pokoknya dari jam 6 pagi tuh udah di briefingin kan sama leadernya. Ini orang perusahaan ini rame dia? Rame. Tapi Cina semua? Cina semua. Oke, terus? Pokoknya di briefing, kalian ada yang kalau ada yang keluar nanti siap-siap lah di kantor katanya. Cuman teman saya ini kan udah pada nangis tuh di mes, kita gimana kalau razia kita nggak minta tolong ke tentara itu, kita nggak bisa pulang kan? Iya. Nah, yang 2 orang ini, yang dari Medan ini yang bekas masuk penjara itu kan? Bodoh amat ya? Diumpetin dia. Oh, karena tahu itu bakal berontak nih? Iya. Gila sih, kalau Sumatera Utara nih emang wataknya. Karena dia ada bukti pemukulan juga sih. Iya banyak kan, orang dia bandel banget pas itu. Soalnya
kalau perusahaan itu ketahuan ada bukti pemukulan, dia denda gede. Denda ke gede. tentara. Denda gede tapi kalian nggak dipulangin? Dipulangin. Oke. Dipulangin sama si perusahaan itu denda. Didenda. Oke. Jadi diumpetin lah yang ada pemukulan besar-besaran itu. Dua orang itu nggak tahu dikemanain pas kita pulang itu. Dan kita nekat aja tuh di mes udah kita ngobrol gimana kalau kita berontak tapi kita dibalikin ke perusahaan, nggak pulang. Nah udah tanpa pikir panjang lah. Kita cuman pilihannya kalau balik lagi kita mati cepet, kalau kita nggak kabur kita mati perlahan, udah gitu aja. Oke, benar. Udah lah kita coba aja gitu kan. Habisnya udah dibarisin gitu kan. Warga-warga Cina juga dibarisin. Oke, kalian keluar akhirnya tuh? Iya keluar, langsung disuruh masuk barisan, langsung suruh buka baju dong. Suruh periksa pemukulan. Nah kalau yang ada bukti langsung dipinggirin, langsung suruh naik mobil. Dipulangin? Iya. Langsung dipisahin mau dianterin ke penampungan markas mereka lah, markas tentara itu. Nah, berarti ada dong temen lu yang nggak dipukul? Ada. Dan nggak bisa pulang? Nggak bisa pulang. Berarti sampai sekarang ada temen lu yang belum pulang? Ada. Cuman yang nggak dipukul juga bisa pulang, cuman kan karena ikut barisan semua. Oke. Kalau ikut barisan itu pasti pulang, karena kita kan bilang udah nggak mau kerja. Oh, tinggal mengakui aja nggak mau kerja? Nggak mau kerja. Terus sama kayak pernah disiksa, bilang aja pernah gitu. Oke. Karena emang bener-bener sono tuh kayak semua orang pasti dipukul. Iya. Nggak ada dipilih-pilih. Cuman mungkin ada yang udah sembuh. Iya, udah ada yang sembuh kayak paling kayak trauma pasti banyak. Yang Medan tadi nggak ada tuh di situ? Nggak ada. Hilang dia? Iya. Berarti dia nggak pulang? Nggak. Sampai sekarang? Dua orang ini nggak pulang. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Dan keluarganya itu selalu nanya kabar kan ke grup kita itu. Di mana anak saya di sana? Saya bilang ya nggak tahu lah, kalau saya rasain sendiri sih udah kayak pengen mati. Ya Allah, kasihan ya ibunya. Terus akhirnya lu dibukain tuh baju, ada bekasnya? Ya, semua diperiksain satu-satu. Udah kalau misalkan yang udah nggak niat kerja, udah naik ke mobil kata dia. Ya siapa yang niat? Nggak ada satupun. Akhirnya semua naik? Semua naik. Nah, dari si bos ini nggak terima dong. Ini apa-apaan nih, kan yang nggak dipukul seharusnya jangan dibawa kata dia gitu. Iya. Yang nggak ada bukti pemukulan. Cuman tentara itu tetap nggak mau, suruh pulangin. Karena dia udah komunikasi sama pemerintah kita kayaknya. Oh. Soalnya sebelum dia ngangkut kita, dia nelpon orang dulu. Indonesian people kata dia. Nah ya udah, abis itu kita dibawa lah. Apa ya, kayak mungkin pemerintah kita juga udah ngancam kali ya. Iya. Lo kalau misalkan nggak ini, kita turun nih. Tentara kita juga. Soalnya turun. kan dari menteri-menteri kita udah standby di Thailand kan. Jadi ya udahlah, kita dibawa semua ke penampungan markas mereka itu. Apa kalau di Google ada nggak sih nama daerahnya, coba? Taman Taicang. Ada nggak sih? Kalau di Google nggak dapet ya? Nggak dapet. Paling kalau Kyokat dapet. Coba, kayak bukit-bukit gitulah. Oh iya, coba lu pengen lihat. Gila, brother. Berarti lu pernah mau di ujung nyawa lu udah. Ya, kita kerja aja dengar suara perang tuh udah sering. Emang negaranya lagi perang kan? Mereka perang lawan siapa sih? Sama Myanmar sendiri. Myanmar sendiri. Iya. Oh. Iya. OPM gitu kali ya. Jadi karena yang dia pilih itu mau jadi inilah presiden, nggak kepilih, jadi dia bangun wilayah sendiri. Nah, yaitu Kyokat. Nah, itu. Jadi dia kayak di pelosok. Image-nya ada. Oh, itu ya? Nah. Dia di dataran tinggi ya? Dataran tinggi. Ini ditampilin ya di videonya, di capture aja tuh. Kyokat. Nah, itu apa tuh orang duduk-duduk tuh? Ya itu mungkin kayak pemberontak. sama korban juga. Korban ya? Nah. Nama tentaranya apa? Tentara itu DKBA. DKBA. Ada di Google juga. DKBA, mereka DKBA tulisan biasa. Iya. Apa sih kepanjangannya DKBA? Nah itu Demokratik Karen Buddhis. Dia itu negara sendiri dia. Tadi juga di fotonya itu ada jenderal yang nyelamatin kita itu tadi. Mana? Nah itu, ini. Nah itu di penampungan kita persis fotonya. Karena di Facebook juga ada kita kan diliput media kan di sana. Oke. Ini dia, ini penampungan nih? Iya, di penampungan. Ini dia pemberontak nih? Iya, pemberontak. Dia jenderalnya lah. Ini yang nyelamatin kalian? Iya. Jadi dia bilang ke Thailand, semua yang udah di penampungan nggak bakal bisa diambil sama perusahaan, kata dia. Kita akan mulangin ke negara masing-masing, katanya. Dia juga takut kali ya? Iya. Iya kan? Nah itu dia kan di sininya kayak ada negara sendiri kan pasti.
bukan Myanmar dia. Oh, itu benderanya juga beda ya? Nah iya, jadi kayak dia ada campuran Rusia dia. Campuran Rusia, berarti mereka ini disokong sama Rusia ya? Iya, senjatanya dari sana. Oh, pemberontak yang disokong sama Rusia. Oke. Itu korban tuh semua belakang? Semua korban. Yang mau dipulangin ya? Iya. Foto, boleh nggak lihat foto dia pas ini? Ada nggak? Di kalian? FB sih. Di FB adanya. Boleh cari dong apa? Kalau nggak, maksudnya langsung di Google aja, ntar juga muncul. Headline apa? Keywordnya apa? Nah, coba WNI Myanmar. WNI Myanmar. Nah itu barengan saya tuh. Yang mana? Yang foto kedua. Foto kedua, yang layang ini? ya. Kemarin kan masih tanggal-tanggal Maret itu kan ada kloter-kloternya dia kan. Ini pas dipulangkan nih? Iya. Bro, ada nggak temen lu yang lu sampai sekarang nggak ketemu lagi yang pas di Myanmar? Ya itu yang 2 orang itu sih. Yang Medan itu aja, sampai sekarang nggak selamat tuh? Iya, dia belum pulang. Dan belum ada komunikasi lagi. Yang cewek-cewek gimana? Yang cewek udah pulang. Ah itu gimana ceritanya mereka bisa pulang? Kan mereka udah pisah dari lu tuh. Karena sama nyari informasi juga sih. Karena bahwa tahu ada raja kayak gitu, begitu ada tentara harus minta tolong. Oh gitu. Jadi awal mulanya dari situlah. Soalnya kan di grup-grup Telegram itu rame. Jadi yang udah berhasil pulang di penampungan ini dia pasti kan nyebar berita dong. Oke. Pokoknya kalau ada tentara kalian lari minta tolong. Itu kuncinya ya. Iya. Nah ini informasi juga buat teman-teman nih. Tapi gimana cara nyampein ya? Mereka nggak pegang HP ya. Iya. Semoga kalau misalkan ya ini pelajaran mungkin ya buat kalian yang mungkin apes gitu. Tiba-tiba kalian kejebak nih. Karena kayak lu juga kan lu nggak tahu bakal dipekerjakan kayak gitu kan. Kejebak nih. Satu hal yang harus lo lakuin adalah ya teriak minta tolong ke tentara. Iya benar. Apalagi kalau udah pernah dipukulin ya. Iya. Karena itu kuncinya ya. Soalnya di sana juga kita nggak pakai nama asli kan. Dia pakai nama-nama nomor urut. Oke. Dulu kan kalau saya kan ketua tim itu Xiao Jin namanya. Orang Cina langsung. Oke. Jadi kita itu dari Jin 1 sampai Jin 30. Kalau saya Jin 19 disebutnya Jin 19. Jadi kalau di perusahaan kedua Faci saya namanya. Faci? Ya itu tulisan Cina. Fa 7. Oh angka ya? Iya. Gila. Jadi kalau di sana pelaporan pakai nama sendiri itu sulit. Soalnya nama kita udah diganti sih. Oke, bentar. Ini maksudnya gimana? Si Mas itu disuruh kabur sendiri dari lokasi. Untungnya mereka bisa kabur. Itu gimana maksudnya? Lu disuruh kabur? Iya. Maksudnya gimana? Kan lu kan udah naik nih, udah naik ke mobil tadi, terus dibawa kemana? Dibawa ke penampungan. Di penampungan? Ya udah kita suruh nunggu gitu. Dari KBRI kita yang jemput sendiri. Oke. Cuman dari penampungan pertama KBRI nggak bisa masuk situ. Karena dilarang? Dilarang. Karena masih di Kiaukat kan, masih wilayah situ. Nah dari beberapa hari tuh kita nunggu kabar, nggak ada kabar-kabar juga. Akhirnya kita di penampungan di sana tuh hampir sebulan. Sempat pemikiran tuh udah negatif kan. Dikasih makan tapi? Dikasih makan. Oke, sama nasi air juga? Sama. Oke. Cuman kalau di sana itu kayak kita kan mati listrik. Jadi susah ngapa-ngapain kan. Di sana kalau udah malam habis jam 6 sore itu udah mati listrik. Karena Thailand itu kan lagi skor Myanmar. Oh, Thailand lagi skor Myanmar. Iya, listrik dari Thailand. Dari Thailand, dia nggak punya pembagi sendiri. Oke. Nah dari situ Thailand minta warga asingnya dikeluarin dulu semua, baru listriknya dihidupin. Oke. Nah dari situ kita nggak tahu kan jumlah yang di Myanmar ini warga asing ada berapa. Jadi sulit juga untuk didata. Mau nggak mau dari si korban itu harus melarikan diri, nyamatin lah sampai KBRI lah. Kalau udah di KBRI udah aman. Lu jadi kabur dari situ? Iya. Dari penampungan? Enggak, kita nunggu. Cuman dari perusahaan itu kita harus kabur. Kalau misalkan kayak kita disekap, kita harus ngusahain keluar lah. Begitu ada razia. Oh. Karena kalau kita pasrah, pas ada razia tentara itu datang, kita nggak minta tolong, kita nggak bakal bisa keluar dari situ. Oke. Ketinggalan. Lu sebulan di penampungan akhirnya ketemu sama KBRI? Ketemu. Di penampungan kedua. Oh dipindahin? Dipindahin. Karena? Karena yang di penampungan pertama itu kan wilayah konflik kan? Nggak bisa dijangkau? Nggak bisa. Diminta pindahin lah? Iya. Kita pindah ke daerah Miyawadi. Itu udah dekat perbatasan? Udah. Itu KBRI Yangon sendiri udah bisa kunjungin kita.
Jadi di situ didata WNI ada berapa, disamperin lah KBRI Yangon langsung. Langsung kita difoto, dikirim ke Kemlu segala macem, terus kita nunggu lagi di situ. Berapa lama? Seminggu. Oke. Jadi proses pemulangan itu udah hampir 1,5 bulan sih. Untuk pulang aja ribet gitu. Padahal udah ketemu tuh sama KBRI-nya. Terus KBRI bilang, teman kalian yang ketinggalan itu sulit untuk ditolongin. Kita udah mohon-mohon. Yang 2 orang ini, yang Sumatera Utara ini. Apa ada lagi selain dia? Ada. Yang di perusahaan pertama itu yang di Taicang 3 orang. Yang di perusahaan kedua 2 orang. Yang di Taicang yang mana nih yang ketahan? Cewek, cowok? Cewek 1, cowok 2. Ya Allah. Itu 3 orang. Sampai sekarang tuh. Iya. Kenapa dia nggak bisa pulang? Ya karena waktu itu kan pas kata temanku yang di Taicang itu, dia sempet udah lari. Oke. Udah lari, udah masuk barisan. Cuman dia kayak temennya ini yang satu masih tidur, dia mau ngebangunin si cewek ini. Pas dia ngebangunin, dia udah nggak bisa balik ke barisan. Pasti pas dia bangunin di mes itu dia udah dikurung. Ya ampun. Jadi udah nggak dengar kabar lagi sih. Sampai sekarang nggak tahu lagi. Itu yang barengan berangkat dari sini? Dia duluan yang itu. Oh, itu udah duluan? Duluan. Nah, yang udah 3 tahun tadi gimana? Selamat? Enggak. Nah itu yang ketahan di perusahaan kedua. Kenapa dia bisa ketahan? Ya karena dia ada bekas pemukulan yang dari data penjara itu. Hah? Maksudnya? Kan dia pertama kali berontak kan yang di perusahaan kedua itu kan dia di penjara 2 orang ini yang ditahan 4 hari tadi kan. Oh, bentar. Yang lu bilang orang lama itu orang Sumatera Utara ini. Iya. Oh. Yang satu orang lama, yang satu barengan sama saya. Oh gitu, dua-duanya Sumatera Utara nih. Iya. Yang orang lama ini udah 3 tahun tuh. Udah tahu. Udah 3 tahun, sekarang berarti masuk ke 4 tahun udah. 4 tahun ini. Dia sampai stres gitu. Istrinya pun nggak tahu gimana, udah nggak tahu kabar lagi katanya. Dia udah punya keluarga sih. Punya anak. Iya. Dan dia nggak bisa pulang sampai sekarang. Nggak bisa. Bahaya di sana, benar-benar pusing kita. Gila. Gue gak kebayang ternyata di dunia ada yang beginian ya. Stres banget gue mikirnya. Karena benar-benar asli kayak dipukul tuh dia udah nggak pakai perasaan. Dia kalau habis mukul orang dia malah ketawa si Cina itu kan. Kayak seneng gitu. Iya. Dan mukulinnya itu nggak kayak one by one gitu, nggak seorang. Pasti rame-rame dipukulin. Rame-rame. Gitu. Iya. Dan bareng posisi, leader ya. apa bareng petingginya satu? Bosnya banyak. Bosnya banyak. Iya, jadi kaki-kakinya dia mereka banyak. Jadi posisi kita di borgol kita udah pasrah, dipukulin gimana pun udah pasrah. Apa perasaan lo pertama kali nginjak Indonesia? Apa mungkin dari di atas pesawat juga lo udah kayak ini mimpi bener gak sih? Sampai teman saya suruh mukul saya gitu kan. Ini mimpi apa bohongan apa gimana? Selamat ya, untung nggak nyampe setahun ya. Tuh, Iya. Itu aja 8 bulan rasanya udah kayak... Udah nggak kuat. Soalnya pas di sana tuh udah nggak tenang lah hidup. Iya, mana mungkin tenang. Dari jam 12 malam itu ke pagi itu udah pikiran nanti jam 4 pagi hukuman kita apa. Pasti mikirnya ke situ. Iya. Gila. Paling parah udah ke penjara sih. Kalau penjara udah pasti habis. Udah pasti habis tuh ya. Udah ada yang mukulin pasti ya. Iya. Sebenarnya pas yang dari Indonesia ke Bangkok, itu yang bawa kalian orang Indonesia? Orang Indonesia. Semua pakai bahasa Indonesia telepon. Sekarang orangnya ketahuan gak yang mana orangnya? Nggak tahu sih kita. Hilang agennya. udah? Iya. Nggak ada foto, nggak ada apa? Nggak ada. Soalnya kita bener-bener kayak bikin grup, terus kayak interviewnya di rumah masing-masing kan, ditanyain di mana alamat-alamat udah. Kayak normal lah gitu. Berarti yang orang Indonesia ini termasuk jaringan mereka dong? Jaringan. Karena kan kemarin pas diperiksa itu kan di Barreskrim kan diperiksa satu-satu dong. Mana yang jaringan pasti dipisahin. Dan banyak juga yang ketangkep. Udah ketangkep ya? Iya. Maksudnya jaringan-jaringan yang ngebantu orang-orang Cina ini buat ngerekrut orang ini asli Indonesia semuanya? Iya. Udah ketangkep? Udah ketangkep. Cuman masih banyak yang berkeliaran sih masih. Oke. Berarti pas lu berangkat itu agennya lu nggak pernah ketemu? Nggak pernah. Tapi lu tahu itu orang Indonesia? Iya. Ada yang
Nggak mungkin juga ya. Gue tanya misalnya dari yang ketangkep kemarin, ada nggak kira-kira agent lu di situ? Lu nggak tahu juga ya, Nggak tahu. pernah ketemu ya. Tapi kalau misalkan dari ditelusurin dari riwayat-riwayatnya sih mungkin ada juga. Cuman kita nggak tahu orang yang mana ya kan. Soalnya dari perusahaan lain juga yang kayak bawa itu kayak si Mbak Naura itu. Jadi semua Naura namanya udah terkenal gitu. Yang bawa orang, iya. Oh, iya, oke. Bentar, yang kemarin kejadian yang dibelah ginjalnya itu termasuk ini juga? Dibawa juga dia. Enggak, maksudnya perekrutannya mirip gak sih? Mirip sama. Sama, tapi bedanya itu di Kamboja ya? Iya. Tapi nggak ada kasus di kalian yang sampai diambil organ? Nggak ada. Cuman paling kayak kaki dipatahin. Kalau di sana dibikin cacat sih, nggak dibikin mati gitu. Oh iya, ada tuh yang pincang. Ada yang kayak kakinya dipotong itu Cina asli, warganya sendiri. Potong sampai putus? Iya, jadi dia pakai tongkat. Kenapa? Kerja. Karena kayak dia sering terlambat gitu. Karena Cina itu berpikir ini kaki gunanya buat apa kalau kamu sering terlambat? Dipotong langsung? Iya. Mendingan kamu gak usah pakai kaki kalau kamu kerja malas-malasan gitu kan. Gila, berarti ada juga warga mereka yang kena kayak gitu? Iya, dia tuh udah nggak pandang siapa-siapa. Tapi bedanya dikasih hak spesial apa? Iya, untuk komunikasi keluarga. Di sana aja, kayak perempuan aja rambut udah dibondolin. Tapi orang-orang Cina sendiri boleh pulang nggak sih? Nggak boleh. Tetap nggak boleh? Nggak boleh. Tapi boleh pakai HP? Boleh. Nah, gara-gara mereka memperkerjakan orang Cina inilah makanya pemerintah Cina turun tangan. Iya. Tapi selamat nggak orang Cina ini? Selamat. Bareng kalian juga? Yang member-member ini sama kayak Cina. kita? Enggak, dia itu dijemput langsung sama pemerintahnya dia. Oh, beda lagi ya? Iya, dia kan sampai dia bawa bis kan kalau warga-warga Cina itu. Emang pemerintah Cina itu kayak siap tempur lah siap gitu. Tempur, makanya takut nih bos-bos ini. Iya. Soalnya kan negara sendiri yang minta, negara dia. Iya. Negara kita kenapa nggak bisa ya? Ya, itu kita nggak tahu. Karena kayak kita ngechat ke KBRI Myanmar aja tuh, KBRI Yangon, susah juga kata dia. Itu wilayah sulit dijangkau lah katanya. Tapi Cina bisa? Cina bisa. Jadi kayak Cina tuh ngirim foto aja nih, warga saya hari ini harus balik. Langsung dikasih koper pulang. Nah, yang gue bingung tuh kan, berarti kan si bos-bosnya ini juga warga Cina. Warga Cina. Mereka tuh ke Cina gimana? Udah diblokir kah apa? Masih boleh balik ya? Kalau misalkan dari cerita yang leader-leader Cina itu, dia pernah dipenjara di negaranya. Termasuk orang-orang bermasalah lah di negaranya. Jadi dia buka bisnis di luar negara. Oh gitu. Termasuk yang punya mafia-mafia ini nih, bermasalah di negaranya, bikin bisnis di luar negara. Tapi mereka masih warga negara sana. Masih bisa pulang gitu. Masih bisa pulang. Oke. Cuman karena dia mungkin dendam sama negara, ya udah dia ngajak negaranya juga kerja sama dia gitu. Gokil ya. Emang nggak ada habisnya. Tapi beneran nggak ada yang kasus organ-organ itu nggak ada ya? Nggak ada kalau. Tapi lo dapat info nggak sih kalau ada yang seperti itu? Ada. Organnya diambil? Pernah dengar pas lo di Myanmar? Pernah. Makanya kalau misalkan kayak temen kita nggak ke kantor beberapa hari kan, kita pasti nanya ini dia di mana. Akhirnya kita nyari tahu, nah dia di perusahaan lain. Dia ngabarin gitu. Oh, takutnya udah dihabisin. Iya. Pokoknya kalau misalkan kayak ada yang dipanggil tuh, ya kita harus mikir yang inilah positif. Kalau enggak stres. Semuanya asli dari Jakarta yang berangkat bareng itu? Enggak, macam-macam dia. Dari daerah ada Sukabumi, Bogor. Jadi semua daerah lah direkrut itu sama si Naura. Naura itu. Udah ketangkep sih Naura? Kurang tahu kalau itu. Dia kan pasti Naura itu kan dia nama samaran dong. Nama samaran ya. Gila. Untungnya nggak sampai ke yang organ itu ya. Karena kalau sampai organ itu berarti emang fix nggak pulang. Ibaratnya itu kayak kalau lu udah nggak berguna lagi ya setidaknya organ lu bisa kita jual ketimbang dipulangin. Cuman dari Myanmar, pokoknya hubungannya Myanmar, Filipina, Laos, Kamboja itu 4 negara itu sih. Segitiga kejahatannya di situ. Cuman kan kalau di Kamboja itu kan dia paling alasannya nyari admin judi. Iya. Tapi kalau Kamboja tuh nyari admin judi udah pasti ya. Nih kita admin judi nih, berarti orang itu tertarik untuk jadi admin judi. Iya, cuman ada juga yang tergocek gitu. Bukan judi, ternyata jadi scammer. Jadi scammer.
Ada juga yang itu tadi ginjal tadi yang dijual organ itu, ada juga perdagangan itu beda lagi itu mafianya. Sebenarnya nih lu sendiri kan korban ya. Yang gue pengen tanyain, kenapa tergiur untuk bekerja di luar negeri? Kenapa nggak di Indonesia aja? Apa yang jadi alasan lu tuh kenapa? Kita kan mumpung masih muda dulu kan. Oke. Pas masih muda kayak nyari pengalaman. Tapi udah pernah mencoba untuk cari pekerjaan di Indonesia atau gimana? Udah. Apa memang ya udah deh pengen luar negeri aja gitu? Udah nyari, cuman kayak agak sulit kan. Indonesia ya. Begitu kayak ada peluang ya udahlah dicoba kan. Berarti salah satu yang ngedorong lu untuk kerja di luar negeri itu ya karena di Indonesia sendiri lapangan pekerjaan sulit. Karena di berita-berita kan kayaknya yang viral itu kan Kamboja, Thailand ini jarang kan. Iya. Jadi itu kan kita nggak berpikir dong ke sana. Iya. Jadi kayak belum ada curiga lah ke Thailand. Iya. Ternyata pintu gerbang nerakanya itu di Thailand. Justru di Thailand. Iya. Soalnya kayak imigrasi kan pasti kalau ke Thailand kan pasti wisata atau apa. Iya. Ternyata dari jalur darat ini bisa ke berbagai negara dong. Iya. Bisa nggak sih? Nih pemikiran ini doang ya maksudnya. Bisa nggak sih kalau misalkan gue pengen liburan ke Thailand. Iya. Sampai di Thailand gue diculik untuk dijadikan scammer tuh memungkinkan nggak? Bisa. Itu banyak yang kayak gitu. Jadi kayak warga Pakistan dia itu dapat undian liburan. Liburan seneng dong dia dapat liburan ke Thailand. Sampai Thailand kata dia ada telepon dari pihak travelnya itu, udah dia naik dianterin ke hotel, ternyata dibawa ke Myanmar. Dengan penipuan itu dia bilangnya travel. Cuman karena si Pakistan ini dia nggak tahu ini baru pertama kali, ya udah dia ngikut aja. Akhirnya ya udah dipekerjakan lah secara paksa. Nah itu kalau itu kan masih termasuk penipuan nih. Ini misalkan kayak gue nih emang secara mandiri pengen traveling jadi wisatawan, bisa tuh kemungkinan kena. Bisa. Oh iya. Cuman kan di sana kan kita nggak tahu orang-orangnya siapa aja ya kan. Kalau kita ngobrol apa kan banyak hipnotis juga di sana. Oh gitu ya. Berarti emang udah ditungguin ya, dicari orang yang mungkin nih turis nih, orang luar nih, pelangap-pelongo dikerjain, diangkut, dibawa ke sana, bisa aja ya. Diculik tukang taksi juga bisa mungkin ya. Dibawa ke tempat kayak gitu. Makanya kemarin kasus yang pemulangan kita itu wilayah Maesot kan udah di blacklist kan sama Indonesia. Wilayah apa? Maesot itu. Yang di Thailand ya. Jadi negara kita itu kita nggak boleh berlibur ke sana ke Maesot. Sebenarnya nih Maesot nih basicnya apa sih? Negara wisata emang? Bukan kayak wisata, kayak jalan biasa gitu. Udah masuk perdesaan. Kayak Bogor lah, kayak Puncak gitu. Warganya ada? Ada. Tapi semua warganya jadi scammer, enggak? Enggak. Kalau di Maesot itu nggak ada perusahaan scammer. Nggak ada. Cuman pintu gerbang ke Myanmar dari Maesot. Dari Maesot itu? Iya. Yang sungai itu dari Maesot. Dan orang-orang bisa diculik di situ? Bisa. Jadi ya mau nggak mau kan kita harus lewat dari Maesot dulu kan. Pintu kalau jalur darat itu ke Myanmar. Gila ya, segitunya ya. Nggak nyangka. Dari Cina aja ke Myanmar jalur darat. Dari Cina ke Myanmar jalur darat, pasti ngelewatin Maesot. Iya. Tapi sebenarnya Maesot ini emang jalur lalu lalang biasa. Lalu lalang biasa. Ya maksudnya kalau kita sehari-hari kayak pengen liburan lewat ke sana aja nggak sebahaya itu dong? Enggak. Memang masih rame jalur biasa itu. Jalur biasa. Tapi memang semua scammer yang diculik dibawa lewat situ. Iya, pintunya di situ. Pintunya di situ. Dan kalau udah masuk ke wilayah si kekuasaan tentara DKBA itu udah nggak bisa keluar lagi. Udah nggak bisa. Gila bro, hidup lo kayak film. Nih sejauh lo udah balik sekarang, kondisi lo gimana? Lo udah sudah sebulan ya di Indonesia? Iya, hampir sebulan lah. Hampir sebulan ya? Iya. Happy banget lah pasti ya? Iya. Ziarah ke makam. Sekarang berarti belum ada pekerjaan? Belum. Masih ini dulu ya? Iya, masih ada trauma lah. Iya. Ada yang berubah nggak dari diri lo selama? Ya kayak gimana ya? Lebih menghargai, kayak bersyukur lah. Kayak di sana itu kayak kita makan aja susah ya kan. Kita nemuin air aja udah bersyukur gitu kan. Iya. Jadi kalau di Indonesia ya apapun ya udahlah bersyukur aja. Ada kapok nggak ke luar negeri? Udah kapok lah.
Paspor segala udah ditahan. Udah ditahan? Iya. Sama pemerintah udah nggak bisa. Di blacklist 10 tahun. Pemerintah kita? Korban ya. Kenapa begitu? Jadi yang korban pemulangan itu selama 10 tahun nggak bisa buat paspor katanya. Alasannya? Alasannya biar nggak terulang lagi lah. Jadi kok kayak terkesannya kalian yang salah ya? Iya, cuman dari sekian banyak korban kan kayak ada juga yang emang nyari pekerjaannya kan seperti itu. Yang pengen jadi admin judi? Iya, jadi pemerintah berpikir seperti itu. Iya, kalau nggak pengen rakyatnya jadi admin judi, bikin dong lapangan pekerjaannya, Bapak. Ya kan gitu, logiknya gitu ya kan. Tapi ya sudahlah, mau ngomong sampai mulut berbusa juga susah. Ya, gokil ya. Dan sekarang lo secara mental udah mulai, Iya. mulai Kayak mulai lagi lah dari nol hidup. lagi ya. Untungnya cuma 8 bulan ya. Nggak kebayang sih kalau misalkan sampai ketinggalan di sana. Dikasih kesempatan ini ya. Soalnya kalau misalkan kayak kita pulang, pasti dicari dong di sana yang sisa senegaranya siapa nih. Misalkan si A sama warga Indonesia, si B udah pulang, si A ini yang disiksa. Ya, kenapa temenmu bisa keluar gini-gini? Ya. Gimana emang rencananya? Pasti dicari tahu di urat-urat. Biar kan dia nggak ada kelemahan lagi. Ya kan, tapi kan dari awal juga si teman yang Sumatera Utara ini kan udah memang sengaja dikunci kan, diumpetin. Ya dia mana tahu apa-apa kan, tapi tetap aja jadi bulan-bulanan tuh ya. Tetap bulan-bulanan. Yang kasihan tuh yang bareng lu berangkat bareng itu sih. Dan ceweknya itu udah pulang, bareng saya pulang. Oh, pacarnya? Iya, Oh, jadi yang ketinggalan itu cowoknya. Ya Allah. Dia kan berdua berangkat. Stres banget tuh. Pasti itu udah nggak kebayang sih. Sedihnya kayak apa ya? Gak bisa ya? Udah coba ngomong ke pemerintah gimana biar bisa dipulangkan mereka itu. Iya, cuman pemerintah bilang udah kalian pulang aja dulu. Mikirin diri sendiri dulu aja. Iya, soalnya ntar urusan teman kalian biar ada yang lain lah yang ngurus gitu. Gue nggak tahu ngomong apa lagi. Gila gak kebayang. Serem banget cerita lu sumpah. Iya, di sana badan tuh gemeter udah kayak kita hidup tapi kayak ngerasain apa-apa gitu kan. Ya kalau udah dipukul ya udah dipukul aja. Dan 8 bulan cuma makan nasi. Iya. Ini pulang nasi, ke Indonesia, air. apa yang lu pertama kali makan? Bakso. Bakmi. Iya, bakso, mie ayam. Mie ayam lah. Dia ada turunan Chinese soalnya. Kalau orang Chinese tuh mie ayam tuh wajib. Bakmi ya kan. Wah gila bro, thank you banget lo udah berbagi cerita nih ke kita nih. Gue jujur aja, awal pertama lu DM gue tuh ya, gue mikir ini beneran gak sih ada orang yang pengen gue ngobrol sama dia tentang dia jadi korban. Gue pikir ya di otak gue di saat itu ya, paling dia ketipu terus dipulangin. Gue nggak tahu cerita lu tuh sampai sekompleks ini yang lu alamin itu. Gue nggak tahu ya, teman-teman semua yang mungkin kalian itu adalah produser, director, punya PH atau apa, gue sangat rekomen untuk kerjasama sama. Lu mau nggak sih kalau diajak kerjasama untuk dokumenter segala macam? Ya semua pengalaman sih bisa. Bisa ya? Iya. Pengalaman lu gila sih. Lu ceritain ke gue dalam otak gue tadi tuh udah kebayang kayak Myanmar ya, negara kampung. Kan mirip sama kita ya? Iya, mirip. Iya kan, mirip kan sama kita ya. Orangnya juga sama dong. Di sana yang nggak bisa ditemuin itu tempe. Di Myanmar nggak ada tempe. Nggak ada tempe. Iya. Selebihnya ada. Ada. Mirip semua sama kayak Mirip. kita tuh. Mungkin bisa jadi tuh kalau ada yang mau angkat kisah dia, please. Ini luar biasa. Ya selain jadi bukan hiburan sih ya, maksud gue selain jadi sesuatu yang bisa dikonsumsi, bisa ditonton, jadi pelajaran juga. Pelajarannya nggak cuma buat masyarakat tapi buat pemerintah juga. Ini kan dampak atau efek dari ya lapangan pekerjaan di Indonesia sesulit itu, ya bro ya. Buat teman-teman juga yang ya otak-otaknya pengen jadi admin judi karena iming-iming gajinya gede banget nih, udah ada contohnya, bro. Alhamdulillah, lo selamat bro. Gue habis pikir baru 1 bulan nih. Jangan sampai ada korban lagi lah. Jangan sampai ada korban lagi.